ya, belajar bareng kita hari ini. Sip sip. Silakan Kak Dean. Oke deh. Ya, selamat malam teman-teman. Kali ini selama 2 jam ke depan aku akan temenin teman-teman buat belajar tentang materi psikomat ya, simulasi komputasi matematika. Dan di sini mungkin tadi ya seperti yang aku udah sampaikan, aku akan jelasin dulu ulang materinya. Mungkin ya, aku sadar juga ya, di zaman aku dulu yang ngajar pun Pak Kuncoro dan memang keterbatasannya itu suaranya cukup kecil dan akhirnya mungkin memang beberapa anak di kelas juga, antara susah mendengarnya ya, jadi susah nangkepnya juga gitu. Jadi dan apalagi ya tadi aku juga udah bilang, berkaca pada ujian tahun lalu yang juga ujian 1, 2, 3-nya dibuat oleh Pak Kuncoro, soal-soal itu dibuatnya persis dengan apa yang ia jelaskan. Jadi bener-bener textbook gitu, bukan textbook sih, PPT dan papan tulis, intinya gitu. Kalau dia jelaskan sesuatu di papan tulis dan dia jelaskan sesuatu di PPT, ya itulah yang keluar gitu. Jadi, aku akan coba jelaskan ulang, apa materi yang Pak Kuncoro bawakan gitu. Ya sebetulnya aku nggak datang karena aku nggak datang langsung ke kelas, tentunya aku nggak begitu mengerti ya. Aku cuma dapat referensi ini dari akademik, katanya ini sebagai PowerPoint di tahun ini. Jadi ya aku akan berpatokan dengan referensi, PPT ini untuk acuan ngajarnya gitu. Oke, ini slide yang paling awal, dijelasin dulu outcomes-nya, cuma ini jelas nggak masuk ke ujian, yang penting kamu tahu aja. Materi perkuliahannya, topik dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pemrograman pemecahan masalah, dasar-dasar algoritma, bla 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 bla. Oke ya, ini gambaran-gambarannya meskipun kenyataannya, kurikulumnya juga masih agak samar-samar ya. Karena psikomat aktuaria ini juga baru baru aja gitu. Jadi sebelumnya 2 tahun yang lalu itu psikomatnya aktuaria sama matematika materinya sama. Tapi disadari bahwa di aktuaria simulasinya itu agak berbeda, topik-topik pembicaraannya, jadi baru tahun lalu itu diubah gitu. Jadi memang silabus pun belum tetap, saat ini masih dinamis, masih berubah-ubah, menyesuaikan yang dirasa perlu gitu. Oke, masuk materinya yaitu ini, the time value of money, model suku bunga. Nah jadi, di yang ini, model suku bunga, sebenarnya teman-teman juga udah dapet di PTSB, pendahuluan teori suku bunga ya. Tapi sayangnya memang dari tahun lalu pun begini, aku udah lihat PPT-nya. Dari tahun lalu itu, PTSB-nya dia simple interest-nya itu seperti compound interest. Compound interest-nya ini seperti nominal interest. Dan baru yang ini yang pakai itu, laju. Kalau di PTSB kalau nggak salah pakai delta gitu. Nah, jadi istilahnya di sini agak berbeda gitu. Istilah suku bunga yang ada di sini sedikit berbeda sama yang dipelajari di PTSB. Ini bagian penjelasan-penjelasannya mungkin aku rasa nggak akan keluar di ulangan ya, ujian 1. Tapi kalau teman-teman mau baca mungkin ya siapa yang tahu ya, kalau tiba-tiba memang pertanyaannya tentang teori kayak gini, besar bunga merupakan kompensasi yang diberikan oleh, peminjam modal kepada pemilik modal dan sebagainya bla bla bla. Ya aku rasa ini teman-teman bisa baca sendiri, nggak ada yang perlu aku terangkan di bagian ini gitu. Harusnya memang dibaca dan dipahami aja gitu, sangat mudah untuk pahaminnya. Jadi kita masuk ke bagian hitung-hitungannya aja. Hitung-hitungannya oke, yang pertama ini simple interest. Istilahnya di sini simple interest. Tapi kalau di PTSB itu compound interest. Nanti kalau di ujian ikutin istilahnya yang digunakan Pak Kuncoro aja gitu. Di sini ini simple interest. Misalkan R adalah suku bunga per tahun, P adalah besarnya uang yang disimpan di bank sebagai pokok, dan A adalah jumlah dari pokok dan bunga yang diperoleh. Ya, oke, A itu nilai akhirnya lah. Nilai akhirnya setelah dapat bunga gitu. Oke, jadi pada saat P sama dengan 0, kita akan menyimpan mula-mula P. Nih ya, mula-mula P, aku coret-coret sedikit. Di akhir tahun, P bertambah dengan bunganya. Bunganya itu R% dari P. Jadi A itu setara dengan P ditambah RP. Atau kalau kita keluarin P-nya, jadi P dalam kurung 1 plus R. Ya, ini PTSB. Seharusnya teman-teman juga udah belajar nih bagian paling awalnya PTSB. Jika kita tidak mengambil uang tersebut dari bank, maka di akhir tahun kedua, segini nilai sebelumnya ditambah R dikali nilai tadi, segini itu. Jadinya nanti kalau dilihat ketika P-nya ditarik keluar, 1 plus R yang ditarik keluar, jadinya kan nih setara dengan P dikali 1 plus R, tarik keluar ya, sisanya di sini 1 tambah R. Nah, jadinya P dikali 1 tambah R kuadrat. Gitu. Diteruskan sampai T tahun, jadi kita akan menyimpan, uang kita jadi kayak gini.
P dikali 1 plus R di pangkat T. T itu tergantung lamanya kamu nyimpan. Gitu. Formula di atas dikenal sebagai formula, kalau di PTSB namanya compound interest. Di sini kita ikutin aja simple interest. Jadi simple interest-nya di sini memang yang ini gitu. Diikutin aja teman-teman karena Pak Kuncoro memang benar-benar ujiannya itu sesuai dengan textbook apa yang diajarkan di slide dan di papan tulis. Jadi ketika dia bilang ini simple interest, kita ikutin aja namanya simple interest gitu. Nah, terus kita lanjut. Ini yang dikenal sebagai compound interest-nya di Psikomat. Misalkan R suku bunga per tahun yang dibayarkan sebanyak N kali per tahun dalam N periode. Sebagai contoh dibayarkan tiap bulan, berarti N-nya 12. Dibayarkan 12 kali per tahun dalam 12 periode, berarti sebulan sekali gitu. Maka besarnya bunga per periode dibayarkan adalah R per N. Jadi ini itu nominal interest, kalau nggak salah namanya di PTSB gitu. Suku bunga nominal. Jadi ini kalau teman-teman setarakan dengan yang apa yang teman-teman pelajari di PTSB, namanya nominal interest gitu. Jadi kalau misalkan bunganya dikatakan 12% per tahun, tapi dibayarkannya per bulan, berarti 1% per bulan dong gitu. Jadi kita mikirnya dari yang sederhana aja gitu. Kalau di 20% per tahun bunganya, 20% per tahun tapi dibayarkannya per semester. 1 tahun kan 2 semester, berarti 10% dong per semester gitu. Jadi kita benar-benar pikirnya itu sederhana aja gitu. Kalau dalam 1 tahun ada N kali, berarti bunganya setiap pembayaran tuh R dibagi N. Gitu. Setiap kali pembayaran bunganya segitu. Nah, jadi banyaknya pembayaran adalah N dikali T. Dengan T-nya itu tahun. 12 kali per tahun. Kita nabung 4 tahun. Berarti kan dibayarkannya 48 kali. Kira-kira kayak gitu. Nah, udah. Jadi sekarang kita bisa balik lagi. Tinggal P dikali 1 tambah bunganya dipangkatkan dengan banyaknya pembayaran itu gitu. Kan yang atas juga konsepnya sebenarnya gitu. Yang atas tuh kan sebenarnya P dikali 1 tambah bunganya dipangkat banyaknya pembayaran. Selalu begitu ya. Jadi di sini P dikali 1 ditambah bunganya dikali banyaknya dipangkatkan dengan banyaknya pembayaran. Kayak gitu. Ini langsung contohnya nih, misal suku bunga per tahun R sama dengan 5% dibayarkan tiap bulan. Untuk P-nya $100, maka setelah 3 tahun masukin rumusnya kayak gini. 5% berarti 5% dibagi 12 untuk setiap pembayarannya, karena dibayarkannya bulanan. Dan pembayarannya jadi 36 kali, pangkatnya 36. Kayak gitu. Mudah ini bisa teman-teman masukin kalkulator, ketemu hasilnya. Kayak gitu aja. Kita lanjut. Sementara itu bila digunakan simple interest rate, diperoleh nilainya segini. Perhatikan hasil yang diperoleh lebih baik bagi compound interest daripada dengan simple interest gitu. Jadi di sini istilahnya yang tadi di atas tuh simple interest namanya, yang ini namanya compound interest. Dan compound interest itu selalu hasilnya lebih baik dibandingkan simple interest. Karena dia dipecah lebih kecil-kecil. Maksudnya sebenarnya ada ilustrasi grafiknya, cuma di sini aku belum persiapkan juga. Intinya mungkin teman-teman bisa terima aja, compound interest itu selalu memberikan hasil yang lebih besar daripada simple interest. Gitu. Jadi pembayaran yang lebih sering untuk tingkat suku bunga yang sama itu membuat hasilnya lebih besar. Nah, baru sekarang kita lanjut ke yang ini. Continuously compounded interest. Jadi gimana? Idenya itu kita coba buat pemikiran gini. Kalau yang tadi itu kan bisa dibagi setahun 2 kali. Bisa juga dibagi setahun di 12 kali. Bisa juga dibagi setahun jadi mau 36 kali juga bisa sebenarnya kan. Sebulan 3 kali dibayar gitu. Bayar, bayar, bayar. Mau diubah lagi juga bisa. Semakin sering lagi juga semakin bisa gitu. Nah, tapi kita berpikir gimana kalau misalkan modelnya ini kita anggap sebagai pertumbuhannya itu jalan terus gitu. Pertumbuhannya jalan terus. Jadi bunga itu setiap saat selalu terjadi. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang barusan nih, ini rumus yang kita pelajari di atas. Yang ini nominal interest rate itu ya, atau kalau di sini sebutnya compound interest gitu. Jadi ini yang berjalan gitu. Yang berjalan tadi kan kayak gini rumusnya. Nah, tapi sekarang N-nya menuju tahingga. N-nya menuju tahingga artinya pembayaran dilakukan terus-menerus gitu. Bukan setahun 2 kali, bukan lagi setahun 12 kali, tapi setahun bisa dianggap hampir tahingga kali ya. Atau ya sebenarnya kita bilangnya, uang itu bertumbuhnya bukan setiap akhir tahun. Kalau kamu nabung bunganya tahunan kan, uang itu bertambah setiap akhir tahun.
Nah, kalau kamu nabung bulanan kan uang itu bertambahnya setiap akhir bulan. Nah, kalau ini uang itu terus bertambah gitu. Konsepnya gitu, uangnya itu nambah terus seiring waktu selalu ditambah, ditambah, dan ditambah. Kayak gitu. Nah, jadi di sini gimana cara kita nyarinya? Kita gunakan ini sebenarnya hubungan yang ada di ini ya, matematika dasar, kalkulus, semester berapa? 1, 2, ya salah satunya lah. Jadi kita tulis ini sebagai Y. Ini sebagai Y, misalkan nih yang ini pangkat N-nya doang, sampai pangkat N-nya itu adalah Y gitu. Jadi len Y adalah len dari ini. Atau kan kalau len itu kan logaritma ya, sebenarnya len itu sama aja. Dia mengandung semua sifat yang sama dengan logaritma. Logaritma itu SMA kelas 1 kalau teman-teman masih ingat. Jadi len dari sesuatu, misalkan kita sebut A pangkat B, itu sama dengan B len A. Kayak gitu ya. Jadi kalau len pangkatnya itu bisa turun. Jadi dalam hal ini len dari yang ini pangkat N bisa kita tulis jadinya N len 1 tambah R per N. Nah, N ini kalau kita taruh ke bawah jadinya 1/N gitu. Bisa juga kayak gini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat limit N menuju Tahingga dari len Y itu kan sama aja kita bisa lakukan Hopital ya. Aturan Hopital atas diturunkan, bawah diturunkan. Kita dapat kayak gini R. Jadi len Y itu akan menuju jadi R. Len Y akan menuju jadi R. Berarti kalau Y-nya sendiri, ini ya, Y-nya akan menuju E pangkat R. Gitu. Karena Y-nya menuju E pangkat R, ini kan sebenarnya kalau yang di sini itu P dikali Y di pangkat T gitu. Karena ini Y-nya itu permisalnya cuma sampai N ini gitu. Jadi ininya itu Y. Jadi sebenarnya ini P dikali Y pangkat T gitu. Jadinya P dikali E pangkat P dikali E pangkat R di pangkat T. Atau ya sama aja P E pangkat RT. Kan kalau pangkat di pangkat itu pangkatnya dikaliin. Kayak gitu. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa lihat nih kalau di grafiknya kan seperti pertumbuhan eksponensial gitu. Jadi setiap saat memang nambah terus. Beda halnya kalau misalkan yang compound interest. Compound interest patah-patah begini, datar dulu. Oh, dibayar, naik. Oh, dibayar, naik lagi. Jadi bentuk grafiknya itu patah-patah kalau compound interest. Kalau yang simple interest juga patah-patah. Simple interest yang ini ya, juga patah-patah. Bahkan patahnya lebih panjang gitu. Sampai sini baru patah naik. Baru patah lagi naik gitu. Nah, jadi pertumbuhannya dia akan lebih pelan. Sementara kalau yang ini, bentuk grafiknya ini nyambung terus, naik terus gitu. Rutin, naik terus gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini buat jenis-jenis interest-nya. Present value. Nah, ini juga materi PTSB. Sebenarnya kalau aku lihat sampai bawah ya. Sampai bawah menentukan besarnya angsuran pinjaman, perencanaan dana pensiun. Ini semua materinya PTSB. Nggak tahu, perencanaan dana pensiun ini kan anuitas ya. Nggak tahu apakah teman-teman di PTSB udah sampai anuitas atau belum. Tapi ya yang jelas semuanya ini materi PTSB gitu. Beda istilah aja. Untuk yang interest tadi beda istilah aja gitu. Nah, ini salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kajian matematika keuangan adalah membandingkan nilai apapun lah. Dalam hal ini dia ambil contoh investasi. Nilai saat ini sama nilai di waktu yang akan datang, gitu. Karena nilai itu kan ya, mungkin kalau kita tinjauan ekonomi kan ada yang namanya inflasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi nilai uang sekarang sama di masa depan tuh nggak sama. Kalau sekarang 10.000, nilai yang disetara dengan 10.000-nya ini di masa depan tuh nggak 10.000 gitu loh. Nah, jadi kita berusaha lihat nilai di masa depan tuh kayak gimana. Nah, di sini nilai akumulasi dalam waktu T tahun dari sekarang adalah suatu investasi sebesar P. Diketahui suku bunga kontinu. Oh ya, kalau aku kecepatan tolong bilang ya. Aku agak cepat supaya kita bisa dapat lebih banyak. Meskipun ya, aku nggak tahu apakah nanti 4 slide ini sanggup selesai. Dan setelah selesai mungkin kita akan coba lihat dari soal ujian tahun lalu sih. Kurasa gitu. Nah, jadi aku kalau terlalu cepat jangan lupa bilang aja gitu. Supaya aku bisa menyesuaikan, oh ini nggak nangkep, atau oh ini udah pernah di PTSB sederhana, jadi aku cepet nggak masalah gitu. Jadi kalau memang saat ini nggak cocok buat kamu, bilang aja. Nilai akumulasi dalam waktu T tahun dari sekarang, dari suatu investasi sebesar P. Diketahui suku bunga kontinu. Nah, jadi ini kita anggapnya ceritanya kejadiannya suku bunga kontinu. Sehingga kita masukin rumus yang ini ya. Nilai setelah selesai nabung, A itu nilai akhir ya, kita sebut nilai akhirnya lah A itu. Ini P
E pangkat RT. Ini kejadiannya kalau misalkan suku bunganya kontinu. Nah, terus sementara itu nilai sekarang dari dana sebesar A pada saat T diketahui suku bunga kontinunya ini diberikan oleh A, E pangkat ini. Jadi dibalik. Dibalik kalau nilai suku bunga segini kan berarti harusnya setelah 5 tahun uang ini itu akan jadi segini gitu. Artinya, ya sama aja ketika kita mau tahu saat ininya, kalau diketahui uang di masa depan tuh segini, ya tinggal dikaliin E pangkat minus RT, ini dibalik aja persamaannya, kiri kanan dibagi ini, atau ini dipindah gitu. Jadinya kan P sama dengan A dikali E pangkat minus RT gitu. Ketika ya ininya dipindah ke sana, pangkatnya jadi minus atau seper gitu kan. Seper ya, jadi pangkatnya minus gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini jadi sebenarnya cuma ngebalik persamaan. Sama juga sebenarnya kalau kondisinya bukan suku bunga kontinu. Ini kan kebetulan yang dijelaskan di sini suku bunga kontinu. Kalau kondisinya bukan suku bunga kontinu juga sama, tinggal dibalik aja gitu. Dibalik berarti apa kalau di sini? P sama dengan A dikali 1 plus, oh sorry plusnya. P sama dengan A dikali 1 plus R per N pangkat minus NT gitu aja. Tinggal dibalikan, ini pindah ke sana jadi seper. Jadi pangkatnya minus gitu lah, dengan kata lain. Ya jadi P-nya akan selalu berlaku kayak gitu, dibalik aja. Ini contoh yang ada di slide adalah dengan suku bunga kontinu. Oh, di bawahnya ada tuh. Per tahun sebesar R, maka hendaknya orang tersebut sekarang mendepositokan dana sebesar P. Ya intinya ini dibuat bolak-balik doang sih. Ini juga dalam hal suku bunga per tahun R dibayarkan sebanyak N kali, maka future value untuk P dalam T tahun ke depan kan kayak gini ya. Ini tinggal dibalik yang tadi aku jelaskan. Nah, ini ilustrasi contohnya. Seorang investor akan menerima pembayaran dari hasil usaha investasinya pada tiap akhir tahun dari 6 tahun ke depan sebanyak ini. Nih ya, jadi kondisinya itu memang, oh setelah setahun dia akan terima uang segini. Setelah 2 tahun dia terima lagi uang segini. Setelah 3 tahun terima lagi segini. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jika besarnya suku bunga per tahun adalah 4% yang dibayarkan tiap bulan, nih tiap bulan ya, berapakah besarnya present value dari investasi tersebut? Jadi dia itu mau ngira-ngira, karena kan misalkan nih dia dijanjiin, oh nanti di tahun ke-6 kamu aku bayar 100.000 gitu. Ya dia mau kira-kira 100 ribunya saat itu setara dengan berapa sih nilai di sekarang, pasti lebih kecil dari 100.000 gitu. Jadi dia juga pengen tahu penyetaraannya kalau di yang sekarang itu setara dengan nilai berapa kayak gitu. Jadi lagi-lagi ya di sini kan tiap bulan. Berarti dia nominal ya, nominal interest. Jadi kita langsung aja lihat per pembayarannya berapa, 4 dibagi 12. Sepertiga persen. Per pembayarannya sepertiga persen. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tahun pertama dibayar segini, artinya kalau kita mau mundurin, dia kan lewat 12 kali pembayaran. Jadi, 1 ditambah sepertiga, ini pangkatnya minus 12. Ini minus 24, minus 36, minus 48, minus 60, minus 72. Masukin aja angka-angka ini. Semuanya gitu. Ya ini udah dipelajari juga seharusnya di PTSB, jadi aku cuma nge-review. Perhatikan bahwa present value dari pembayaran hasil investasi berbeda dengan jumlah penerimaan total dari investasi, yaitu segini. Kalau kamu tambahin semua ini secara mentah-mentah, kamu akan ketemu angka segini. Kenyataannya nilai segininya itu nggak segini, karena kan di masa depan kamu terimanya, dan nilai uang itu udah lebih kecil di masa depan. Jadi, kenyataannya itu kamu cuma terima segini gitu. Kalau kita bayangkan setara dengan masa sekarang, di masa sekarang kamu tuh cuma terima segini. Meskipun kalau kamu hitung-hitungan fisiknya, nilai uangnya segini gitu. 100.000 di masa depan, nggak akan setinggi 100.000 di masa ini, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut. Menentukan besarnya angsuran dari pinjaman. Nah, jadi pinjaman itu kan sering ya diangsur. Yang misalkan nih, sering tuh ada di bank-bank misalkan, atau kalau mau beli di toko elektronik, cicilan 0%. Gitu. Ya biasanya sih idealnya nggak 0% ya. Di kasus-kasus umum, cicilan 1,5% misalnya kayak gitu. Nah, jadi 12 misalkan cicilan 1,5% 24 kali gitu. Nah, biasanya udah diatur sedemikian rupa supaya setiap pembayaranmu itu sama nilainya. Nilai fisiknya, nilai benerannya itu sama. Oh, kali ini bayar bulan pertama 120.000. Bulan kedua juga 120.000. Bulan ketiga juga 120.000 gitu. Jadi
udah diatur sedemikian rupa kalau cicilan itu supaya angkanya itu sama terus tiap bulan. Jadi bisa dibilang apa sebenarnya? Kalau kita lihat time value of money, itu kan sebenarnya 100 ribunya di masa depan tuh jatuhnya lebih murah gitu. Jadi kalau kita lihat secara nominalnya, angkanya, fisiknya, ya sama sebenarnya 120.000 terus. Tapi itu sebenarnya turun gitu. Itu sebenarnya turun. Semakin lama semakin murah gitu. Semakin murah karena daya uangnya itu melemah gitu. Jadi 120 ribunya masa depan itu lebih murah dibandingkan 120 ribunya yang sekarang. Kayak gitu. Jadi, nah ini cicilan biasanya kita atur supaya besarnya sama. Besarnya itu sama untuk setiap pembayarannya. Nah, jadi kita coba lihat kayak gimana caranya kita bisa ngatur angka pembayaran yang sama itu, sama terus itu. Karena kan kenyataannya kalau kita nggak bisa sederhana, oh, kamu 1.200.000 dibayar 12 kali. Nggak bisa sesederhana 100.000 per bulan. Gitu. Nggak bisa 100.000 per bulan karena ada bunga juga. Nah, di sini misalnya besar angsuran yang konstan tersebut adalah X. Konstan ya. Bila angsuran pertama dilakukan di akhir bulan pertama pinjaman, maka nilai sekarang dari seluruh pembayaran tuh, ya jumlahnya semua, tapi pangkatnya -1. Karena kan disekarangin gitu. Kalau kita gambar garisnya ya, garis waktunya, ini sekarang. Ini bulan pertama nih, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, berarti kan ini kalau mau kita bawa ke sana, jadinya kan kena pangkat -1, dan bunganya itu sebesar R per N, karena bulanan ini ya. Atau apa tadi di sini? Angsuran pertama dilakukan di akhir bulan. Ya intinya kan nih periodenya bukan tahunan, jadi R per N di sini. Bunganya perlu dibagi periodenya dulu. Per tahun dibayar berapa kali gitu. Di 2 dibawa mundur juga. 3 dibawa mundur juga. Jadi kan kalau yang ini ke sini pangkat -1. Ini pangkat -1, pangkat -2. Ini pangkat -1, -2, -3 gitu. Nah jadinya ini nilainya. Kan kamu nyicil X di sini. Nyicil lagi X. Nyicil lagi X. Nyicilnya X terus kan? Tetap konstan X terus gitu. Nah, jadi nilai X itu kalau di masa sekarang ya X dikali ini pangkat -1, X dikali ini pangkat -2, dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat deret geometri. Deret geometri suku pertamanya ini, bedanya adalah ini pangkat -1, ya kan? Yang belakangnya itu kan yang depannya dikalin ini pangkat -1, jadinya pangkatnya -2. Ke belakangnya lagi juga dikalin ini pangkat -1, jadinya berikutnya pangkat -3, -4, -5, -6, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini deret geometri dengan suku pertamanya yang depan, dan faktor rasionya ini pangkat -1 gitu. Jadi masukin rumus aja. Ini ya rumus geometri, suku pertama, dikali 1 min rasio N, nih ya, per 1 min rasionya. Gitu. N itu banyak sukunya, dalam hal ini N-nya itu NT. N kali T. Banyak sukunya itu N dikali T. Kalau per tahun dibayar 12 kali, kamu 3 tahun berarti kan banyak sukunya ini akan jadi 36 gitu. Jadi kayak gitu. Ini rumus deret geometri. Terus kita sederhanakan. X dikali, ininya dikali aja ke dalam sini. Jadinya terus dicoret sama yang bawah ya nanti. Bukan coret, atas dan bawah dikali dengan, gimana ya, sebentar. Ya, intinya ini tinggal manipulasi matematika. Manipulasi matematika yang dilakukan teh, X-nya ditahan nih di depan. Terus yang atas 1 dikurang ini per, berarti ini tuh kan sebenarnya ini pangkat -1 ditulisnya 1 per ini gitu, 1 per ini. Jadinya 1 dikali 1 per ini, 1 per ini, dikurangi yang ini sama 1 per ini kecoret. Sorry, ini pangkat -1, enggak. Jadinya, ya intinya teman-teman utik-utik lah di bawah sini, atasnya nggak berubah. Nih, ku coret-coret deh buat nunjukin hitungan matematikanya. Jadinya kan bagian bawahnya, nih aku hapus dulu, terlalu berantakan. Nih. Yang atas kalau teman-teman lihat nggak berubah ya. Yang atasnya tetap X dikali yang ini. Itu X dikali yang ini. Nah, yang bawahnya ini. Ini kan pangkat -1-nya 1/1 tambah R per N. Kita mau kali dengan per 1 dikurang 1 plus R per N pangkat -1.
Gitu ya. Nah, yang 1 plus R per N ini dikali 1 itu jadinya 1 plus R per N. Terus ini kan sebenarnya ini pangkat 1 dikali minus ini pangkat min 1. Pangkat 1 dikali pangkat min 1 itu kecoret ya, jadi pangkat 0 gitu. Pangkat 0 jadinya ini min 1 gitu. Habis jadinya R per N bawahnya. Kayak gitu. Oke, jadi itu jadi sekarang kita bisa anggap seperti sebuah rumus. Rumusnya apa? Rumusnya yang ini gitu. Meskipun ini asalnya sebenarnya dari deret geometri. Kayak gitu. Dengan demikian diperoleh hubungan antara besarnya bunga, frekuensi pembayaran, besarnya pokok pinjaman, dan besarnya angsuran per bulan dinyatakan oleh persamaan berikut. P sama dengan X kali N per R dalam kurung 1 dikurang ini pangkat minus NT. Ya, jadi ini kita cari present value dari semuanya kan nilainya seperti ini. Dan ini kalau pembayaran sebesar X gitu. Jadi P itu apa tadi? P itu pokok pinjaman. Pokok pinjaman berarti ini. Ya ini. Sebentar, aku cek dulu. Ya kan ini disederhanakan bentuknya jadi kayak gini. Per R per N ini jadinya N per R gitu, dibalik ya. Kurung 1 dikurang, iya sini gitu. Jadi ini tuh ini. Ditulis ulang aja dengan lebih rapi. Kayak gitu. Besarnya biaya ini contoh pakai angka, dimasukin. Kita dapat kayak gini. Ya, 18,87. Ini angka-angka doang dimasukin aja. Perencanaan dana pensiun. Terakhir ya. Iya, perencanaan dana pensiun. Nah, perencanaan dana pensiun ini apa? Jadi ibaratnya itu kalau dana pensiun itu sistemnya gimana sih? Kalau di perusahaan-perusahaan atau di kedinasan ya, kedinasan di pemerintah, dana pensiun itu sebenarnya gaji kamu setiap bulan itu dipotong. Dipotong dengan suatu nilai tertentu. Gaji kamu dipotong, misalnya setiap bulan, oh gajimu itu dipotong 100.000, 100.000, 100.000. Tujuannya apa? 100.000-nya itu setiap bulan tuh ditabung. Setiap bulan 100.000 ditabung semua, hingga nanti fungsinya apa? Di masa pensiun, kamu bisa ngambil tabungan itu yang berasal dari pemotongan gajimu setiap bulannya. Gitu, itu konsepnya dana pensiun. Nah, coba kita lihat di sini ya. Seseorang yang saat ini berusia 25 tahun dan sudah bekerja, merencanakan untuk pensiun pada usia 65 tahun. Jadi, karena dia udah tahu nih, oh 40 tahun lagi aku mau pensiun. Jadi mulai sekarang dia mulai nabung. Mulai nabung di bank dengan suku bunga per tahunnya 10%. Tapi dibayarkannya tiap bulan tuh. Gitu ya, berarti udah jelas nominal nanti, nominal interest. Dia merencanakan kelak setelah pensiun untuk dapat mengambil uang pensiun dari tabungannya setiap bulan sebesar $1.500 dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Jadi dia maunya, oh kalau usia 65 tahun aku pensiun, aku pengen supaya aku bisa nikmatin uang-uang yang udah aku tabung itu 1.500 per bulan sampai usia aku 95 gitu, 30 tahun ke depan. Berapakah uang yang harus disisihkan dari gajinya setiap bulan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Gitu. Sama lagi, ini kita harus memperhitungkan faktor waktu. Nggak bisa kita kayak matematika, oh berarti jumlah yang masuk ke tabungan itu harus sama dengan jumlah yang keluar. Ya kan dia nabung nggak di celengan gitu loh. Kalau di celengan ya mungkin konsepnya itu kayak gitu. Nilai bener-bener nilainya harus sama gitu. Nah, jadi di sini ada suku bunga per tahun, ada faktor uangnya itu bertumbuh. Yang dia tabung itu nggak di celengan, dia tabung di bank, uangnya itu semakin lama semakin gede. Dengan bunga per tahunnya 10% dibayarkannya bulanan. Kayak gitu. Nah, jadi sama di sini konsepnya adalah kita harus cari di satu time frame, kita pilih aja satu time frame, entah di 20 tahun, atau di 65 tahun, atau di 95 tahun. Kita bisa pilih dimanapun itu, kita bikin nilai yang masuk harus sama dengan nilai yang keluar gitu. Jadi nggak mentah-mentah langsung pakai nilai masuk sama dengan nilai keluar, tapi harus nilai masuk dan nilai keluar berdasarkan waktu gitu. Jadi mempertimbangkan waktu. Sebentar, aku minum dulu. Kayak gitu. Jadi harus mempertimbangkan waktunya. Nah, di sini dia lihat, dia jabarkan gimana besarnya uang yang harus ditabung per bulan hingga tiba saat pensiunnya dapat ditentukan dari
menyamakan present value dari seluruh uang yang tabung tiap bulan dengan present value dari seluruh pengambilan. Gitu. Jadi present value itu berarti dia ninjaunya di kondisi saat ini. Di kondisi saat usia dia 25 tahun. Kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya tadi kan aku bilang bisa juga kamu ninjau di 40 tahun atau di time frame yang ke 65 tahun. Sorry, 40 tahun ini periode, bukan. 65 tahun atau di 95 tahun nggak masalah. Dalam hal ini dia milih menyetarakannya semua uang itu dibawa ke nilainya saat waktu 25 tahun. Kayak gitu. Uang yang ditabung pertama kali dilakukan sebulan dari saat sekarang. Sementara uang pensiun pertama kali diambil dari bank 481 bulan dari sekarang. Dari mana ini? Kan bayarnya 12 kali per tahun ya, 12 kali per tahun selama 40 tahun. Sorry. Bayarnya iya, tiap bulan ya. Tiap bulan, jadi dia akan totalnya segini, 481 bulan. 40 tahun dikali 12. Kita konversi ke bulan. Misalkan X menyatakan besarnya uang yang harus ditabung tiap bulan nih. Uangnya tiap bulan. Present value dari seluruh uang yang ditabung tiap bulan hingga saat pensiunnya adalah kayak gini. Sigma, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, dan seterusnya. Karena kan tiap akhir bulan dia nabung. Akhir bulan dia nabung. Ini sekarang nih, misalnya ini sekarang. Ini 0 gitu. Ini 1, ini 2. Seterusnya gitu. Sampai 480 dia nabung terus ya, sampai 480. Ya, di sini nanti 480 lah gitu. Nah, jadinya kan kalau kita mau bawa yang tabungan pertama ke present value di pangkat min 1. Kayak tadi lagi konsepnya sama, terus ini pangkat min 2, pangkat min 3, jadi yang ini pangkat min 1, tambah yang ini pangkat min 2, tambah yang ini pangkat min 3, tambah yang ini pangkat min 4, tambah yang ini pangkat min 5, dan seterusnya tambahin terus. Jadinya makanya dia pakai bentuk sigma. Dari 1 sampai 480, tambahin semua tuh. Ini pangkat minus angkanya itu ya, kalau yang ini dibawa ke present kan pangkat min 1, kalau ini dibawa ke present pangkat min 2, ini pangkat min 3, dan seterusnya gitu. Ini deret geometri lagi-lagi, pakai rumus deret geometri, terus kita masukin angka-angkanya. 10, 480, 1, dan sebagainya, kita dapat kira-kira nilainya segini. Gitu. Nilai present value dari seluruh uang yang ditabung adalah sebesar segini, kalau tiap bulannya menabung sebesar X. Gitu ya, jadi proporsional terhadap X-nya, tergantung kamu nabung berapa dulu dong, present value-nya akan jadi lebih besar kalau kamu nabungnya memang lebih besar nanti. Kayak gitu. Ada juga future value-nya yang nanti kita akan samakan. Sorry. Ada juga bagian ininya. Bagian nanti ngambil dananya. Yang kita akan present value-kan juga, dan nanti kita samain dengan nilai dari total tabungan. Total tabungan sama total yang keluar harus seimbang, sama. Ini jadi I-nya sekarang mulainya dari 481 sampai 840. Kayak gitu. Jadi di sini karena kan sampai yang ke 480 dia masih nabung. Nah, sekarang setelah itu untuk 30 tahun ke depan dia akan narik terus. Jadi nariknya dari 481 sampai 30 tahun ke depan per bulan. Berarti 30 kali 12, 360 bulan. 360 bulan setelah 481. Jadi 481 tambah 360 kurang 1 gitu ya. 481. Oh, tambahnya ke 2 bulan. 481 tambah 360 kurang 1. 480 tambah 360. Berapa itu? 840. Ya kayak gitu. Jadi makanya di sini batas atasnya 840. Tinggal masukin aja rumus buat nge-present value kan. Dapatlah segini present value-nya dia. Ya udah, berarti X-nya ketahuan dong, tinggal samakan yang ini harus sama dengan yang di bawah sini gitu. Jadi X-nya adalah 3182,94 dibagi dengan yang ini 117,75 dikali apa itu. Ya intinya ini nggak perlu sih nanti, karena kita cuma bicara perbandingan, udah dapat nanti X-nya berapa. Kayak gitu. Jika orang tersebut menunda untuk menabung hingga saat usianya 35 tahun, sedangkan faktor-faktor lain tetap sama, maka diperoleh kayak gini.
yang memberikan X per bulan, menunggu 10 bulan untuk 10 tahun untuk mulai menabung bagi sorry, ngeblur. Persiapan dana pensiun dalam kasus tersebut menyebabkan besarnya uang yang harus ditabung per bulan menjadi hampir berlipat 3. Kalau di pensiun kamu mau ngambil dananya lebih banyak, kamu mau nikmatin, ya sekarang kerjanya harus lebih keras. Kira-kira kayak gitu, itu sistem yang dibangun. Oke, ini bagian akhir PPT dari time value of money. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Aku kasih waktu untuk langsung open mic aja. Sampai 19.58 lah ya. Nggak ada nih? Kalau nggak ada, sebentar lah. Rehat dulu. Agak capek ngomong. Sambil nanya aja kalau memang ada yang mau nanya ya. Ya udah sampai 19.58 tadi lah. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalkan teman-teman sungkan bisa lewat form, alamatnya itu bit.ly/bahas ini yuk. B-nya besar, I-nya besar, U-nya besar. Dean, sorry, boleh tolong ditulis nggak di share screen-annya, silingannya, siling yang tadi. Bentar, nyari caranya nih teks kan ya, teks. Terus, ntar bit ly-nya di mana ya Kakak C taruh? Oh ini, oke ketemu. Nah, gimana bikin lebih besar nih? Oh ini. Nah itu dia. Mantap, mantap. Thank you, Dan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung open mic aja. Recommended-nya sih begitu ya. Karena mumpung ada penutornya nih di sini nih. Langsung open mic, langsung tanya aja. Kalau misalkan teman-teman mau lewat link itu juga boleh. Kakak C kalau yang dari link ini berarti yang itu kan yang soal-soal yang masuk ke drive yang Kakak C kirim? Betul, betul, betul. Oke, udah 58. Cukup dulu, kita lanjut materi berikutnya. Ini yang bagian kedua ini, dasar-dasar MATLAB ini, setahu aku memang ini untuk praktikum. Pak Kun bantu siapin untuk praktikum ini di MATLAB-nya. Jadi beliau bahas-bahas ini, setahu aku nggak akan diujikan di teori ya. Meskipun ya mungkin nanti teman-teman akan diminta gambarannya. Kalau simulasi itu kayak gimana? Teman-teman bisa gambar kayak flowchart-nya, flowchart yang macam ini. Bisa gambar flowchart-nya, bisa juga ini yang pernah keluar ya di tahun lalu. Diminta gambar flowchart-nya atau opsionalnya kalau memang nggak suka dengan flowchart, bikinnya dengan kode gitu. Tulis tangan, tapi tulis tangan kodenya kayak gimana. Jadi bisa dipilih, mungkin ada baiknya tahu sintaks-sintaks kodenya ini kalau misalkan teman-teman mau ngejawab dengan kode. Ini berkaca ujian tahun lalu ya. Ini bagi yang kedua ini cuma MATLAB semua.
Jadi, bisa dibaca aja, ini setahu aku nggak akan diujikan, kalau tipe-tipenya Pak Kun nggak akan mengujikan sintaks pemrograman sih di bagian ujiannya nanti. Jadi, lebih ke memang materinya, ini Pak Kun siapkan memang untuk bantu ini, bantu di praktikum kalian gitu. Jadi, yang ini seharusnya nggak akan masuk di materi, jadi aku lewat aja, dan memang kalau teman-teman merasa ini akan perlu, ya teman-teman bisa baca sendiri juga, tanpa mungkin perlu penjelasan yang begitu penting gitu di sini. Oke, kita masuk ke PPT ketiga ini ya. Nah, di sini Pak Kun mengenalkan dengan yang namanya algoritma. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu kumpulan instruksi untuk membangun suatu solusi hampiran bagi suatu masalah matematika. Ya ini supaya teman-teman tahu aja apa sih yang teman-teman pelajari itu, ya gitu. Sama kayak tadi, apa itu bunga gitu. Bukan sesuatu yang berkemungkinan untuk keluar di ujian, ya kemungkinannya kecil ada, tapi, ya cuma buat pengetahuan teman-teman sih lebih ke arah sana. Dari suatu algoritma diharapkan bahwa galat hampiran yang timbul dapat dibuat sekecil mungkin. Umumnya semakin tinggi ketelitian yang diinginkan akan diperlukan semakin banyak komputasi, gitu ya. Kalau mau lebih akurat, komputasinya lebih berat, kayak gitu. Biasanya, sebuah algoritma dikatakan konvergen jika dapat dihasilkan barisan nilai-nilai yang konvergen ke solusi masalah yang dihadapi. Ini sebetulnya dia, ceritanya algoritma konvergen tuh, kalau kita melakukan komputasinya, proses itu selalu semakin lama semakin dekat. Semakin lama semakin dekat ke nilai jawaban sesungguhnya gitu, yang kita belum tahu misalnya gitu. Nah, jadi itu kita sebut konvergen. Ya mirip kayak barisan lah. Barisan kan teman-teman juga pernah belajar ya di kalkulus, matematika dasar, ada yang istilahnya barisan konvergen gitu. Barisan konvergen kan barisan yang menuju ke suatu nilai tertentu ya, ini juga gitu. Algoritma disebut algoritma konvergen kalau memang selama prosesnya kita akan terus, prosesnya bisa apa aja, iteratif, bisa juga enggak. Tapi yang jelas semakin lama semakin menuju ke nilai yang memang kita cari gitu. Kira-kira kayak gitu, itu buat, konvergensinya maksudnya kayak gitu. Terus solusi persamaan tak linear. Nah, jadi sekarang, algoritma yang mau kita bahas itu apa? Algoritma untuk mencari solusi persamaan tak linear. Kenapa tak linear? Kalau yang linear teman-teman mungkin udah tahu ya apa artinya linear. Ya intinya kalau bahasa sehari-harinya, apapun itulah variabelnya berapapun nanti kalau kita bicara linear itu pangkatnya satu gitu, kalau bahasa sehari-hari pangkatnya satu. Nah, kalau pangkatnya satu teman-teman selalu bisa selesain. 2x tambah 7 sama dengan 0. Tinggal pindah ruas, 2x sama dengan minus 7. X-nya minus 7/2. Nah, mulai lebih susah kalau misalkan persamaan kuadrat. Nggak linear kan? Mulai tuh nggak linear. X kuadrat tambah 3x tambah 2. Sama dengan 0. Kita mau sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. X tambah 2, X tambah 1. X-nya min 2 sama min 1. Masih bisa. Nanti kuadrat dalam beberapa kondisi, ada lagi nih, nggak bisa difaktorkan. Terus gimana dong kalau nggak bisa difaktorkan? Masih ada lagi yang namanya rumus ABC, masih selamat. Nah, gimana kalau pangkat 3? Nah, udah mulai susah itu. Kalau mau pakai rumus, rumusnya panjang setengah mati dan memang nggak pernah dipelajari secara formal sih di sekolah ataupun, kuliahan sejauh ini gitu ya. Ya jadi, kalau mau pangkat 3 berat sekali kalau mau dihitung cari solusi eksaknya gitu. Demikian pula apalagi kalau pangkat 4, pangkat 5, wah udah semakin susah gitu. Nah jadi di sini, kita akan coba lihat pendekatan melalui simulasi. Simulasi untuk mencari solusi dari persamaan tak linear. Jadi ya gambarannya misalkan kamu punya 5x pangkat 3 tambah 7x kuadrat, kurang 6x, kurang berapa misalnya, 1, 2, 3, sama dengan 0. Nah, kita mau cari X yang memenuhi itu berapa, gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba lakukan dengan pendekatan simulasi. Di sini, definisi dulu. Pertama definisi, akar persamaan. Kalau kita punya fungsi yang disebut akarnya itu adalah pembuat 0. Suatu bilangan R sehingga FR sama dengan 0 disebut akar persamaan. Ya intinya nilai di sini harus dimasukin berapa supaya jadi 0. Kalau nilai itu bikin jadi 0, nilai itu disebut akar persamaan, kayak gitu. Sering disebut juga bahwa R merupakan titik nol fungsi fx.
sering disebut ya, aku rasa enggak sih. Titik nol tuh takut ambigu dengan ya memang beneran titik nol gitu. 0,0 jadi ya ini mungkin dibaca aja gitu. Lanjut, persamaan 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 memiliki dua akar real, ini dan ini. Ini bisa difaktorkan ya, difaktorkan ketemu kayak gitu. Nih, sedangkan fungsi kayak gini difaktorkan. Nah, kalau sebenarnya ini kan mungkin teman-teman udah biasa ya di matematika dasar. Oh, berarti ini setengah, ini minus 3 gitu. Jadi A2.0 di sini sama di sini. Ya sebenarnya itu juga kalau teman-teman sadari, ini ada dasar logikanya juga. Kalau ini kita mau jadi 0, perkalian dua bilangan menghasilkan 0, salah satunya harus 0. Kayak gitu, itu logikanya. Jadi bisa yang kiri 0, bisa yang kanan 0. Jadinya ketemulah ini sama ini. Ini penyelesaian secara matematis. Kita belum masuk algoritma simulasi sama sekali. Sampai sini belum. Nah, baru. Ini mah belum sih ya, ini baru algoritmanya. Teorema yang juga teman-teman pelajari di kalkulus. Namanya teorema nilai antara. Misalkan F anggota dari C di range A, B, dan L sebuah bilangan di antara FA dan FB. Maka terdapat sebuah bilangan C dengan C di antara A sama B sehingga FC sama dengan L. Jadi apa sih ini maksudnya? Maksudnya itu gini. Ini bahasanya matematika banget. Dan yang teman-teman terima di TPB juga bahasa matematikanya, teorema nilai antara. Tapi di sini aku coba jelaskan secara sudut pandang praktikal. Maksudnya apa sih? Kalau F itu continue, di sini nggak tulis ya syaratnya continue. Misalkan F dan L sebuah bilangan di antara ini. Maka terdapat sehingga ini syaratnya F harus continue. F continue gitu ya. Kalau nggak continue, belum tentu terpenuhi. Jadi itu ada syarat. Jadi gini, misalkan nih aku sebut nilai hasil dari F itu sebagai sumbu Y. Sumbu Y gitu ya. Sumbu Y yang ke atas. Nah, jadi kita mau hasilnya itu L. Nih, kita lihat hasilnya di sini L. Hasilnya L itu berarti ya kita anggaplah ada suatu nilai Y gitu. L di sini misalkan L. Nah, ini nilai segini itu L. Pada batas ketinggian ini nilainya itu L. Nah, sekarang dia bilang gini, sebuah bilangan di antara FA dan FB. Jadi, kalau aku masukin A itu juga entah di mana ya. Misalkan A-nya di sini. Nah, di bawah sini. B, FB, A itu misalkan di sini. Ini X-nya A, terus X-nya B di sini. Dan nilainya dia di sini. Artinya, nilai L ini berarti di antara FA sama FB kan? Gitu. Nah, jadi kalau nilai ini berada di antara dua nilai, maka kita bisa bilang, kalau fungsinya itu kan berarti artinya fungsinya melewati titik yang ada di sini, melewati juga titik yang ada di sini. Nah, sekarang, gini, ibaratnya kayak kita main lah, kamu mau narik garis dari sini ke sana gitu. Mau narik garis dari sini ke sana, bisa nggak memotong ketinggian L? Kan ini ketinggian L ya. Bisa nggak lewat ketinggian L? Gini, aduh mepet ke sini ya, tetap mepet. Ya nggak bisa. Ya akhirnya motong juga gitu. Harus lewat lah akhirnya, pasti gitu. Mau coba ke belakang, nggak bisa juga, ada batas tinggi. Kemana ya? Nggak bisa ya, ada akhirnya lewat juga. Jadi bagaimanapun bentuk fungsinya, selama dia continue artinya nggak putus ya. Ya kan kalau putus bisa aja gini, set, putus ke sini, lewat gitu. Nah jadi selama dia nggak putus, pasti kalau kita punya dua titik yang nilainya itu satu lebih besar, satu lebih kecil, nggak harus yang lebih kecil ini lebih besar loh ya, bisa dibalik. Misalkan kondisinya yang ada di mana? Misalkan yang ada di sini itu lebih tinggi di sini. Sekarang ini lebih rendah. Nah, ceritanya tuh kalau mau tarik garis dari titik ini ke situ, itu pasti harus lewat L gitu. Harus lewat ketinggian L. Nggak mungkin nggak. Sebenarnya kayak gitu yang mau disebut teorema nilai antara. Kalau ada dua titik, yang satunya di atas, satunya di bawah, ya terserah bolak-balik gimana aja, atas bawah. Nah, itu fungsinya itu pasti nanti ngelewatin ketinggian L gitu loh. Kalau di satu titik dia di atas L, di satu titik dia di bawah L. Kayak gitu. Dia pasti nanti seenggaknya sekali ngelewatin L. Gitu ya, bisa lebih dari sekali. Misalkan kayak gini nih. Lebih kan dari sekali nyampe ke titik di sini. Tapi yang jelas seenggaknya sekali gitu loh. Teorema nilai antara bilang begitu. Akan terdapat, ya seenggaknya ada gitu loh. Seenggaknya ada nanti, ya dia mau naik
Tapi kan kalau nanti akhirnya di sini dia pasti akan lewat gitu suatu saat, jedet gitu lewat ke sini. Nah, jadi seenggaknya ada sekali lewat batas L gitu. Yang kedua misalkan f fungsi kontinu, nah ini udah disebut kontinu ya. Di selang A, B dengan FA dan FB berbeda tanda. Maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat suatu bilangan C di selang ini dengan FC-nya 0. Nah, jadi ini sebenarnya masukin L-nya ini 0. Kuncinya di sini, berbeda tanda. Berbeda tanda. Jadi artinya satu positif, satunya negatif. Gitu. Jadi kita lihat sebuah fungsi, kita bisa coba sembarang titik yang ada di fungsi itu gitu. Kita nggak tahu fungsinya bentuknya gimana. Misalkan kita nggak sanggup gambarkan gitu, ini cuma sumbu X, ini sumbu Y. Fungsi kita misalkan ngejelimet banget. Y sama dengan 1/ln X kali E pangkat akar X per log X. Apalah gitu misalnya. Nah, kamu bingung ini ngeplotnya gimana sih gitu. Ya kamu pusing gitu dan ya aku pun pusing gitu. Apalagi nanti disuruh cari nilai supaya sama dengan 0. Nah, udah nggak secara matematika susah gitu. Secara matematika susah. Nah, jadi maksudnya secara hitungan langsung ya, secara hitungan langsung susah. Gitu, bukan secara matematika, ini juga matematika soalnya. Secara hitungan langsung susah. Tapi yang kita lakukan di sini apa? Yang kita lakukan di sini kita cek suatu nilai di fungsi ini. Di suatu nilai, oh misalkan nih di sini. Oh misalkan ini di sini. Nah, jadi aku bisa yakin bahwa di antara ini sama ini, nanti bakal ada titik seenggaknya sekali gitu. Seenggaknya sekali dia ngelewatin 0. Gitu, kuncinya di sini berbeda tanda. Berbeda tanda artinya satu akan lebih besar dari 0, satu akan lebih kecil dari 0. Gitu, artinya ya dengan bahasa matematika 0 berada di antara selang ini gitu. 0 berada di antara selang ini, selang FA dan FB. Kayak gitu. Kita punya dua titik yang kita tahu, oh satunya lebih besar dari 0, satunya lebih kecil dari 0. Artinya di antara ini, di antara di sini sama di sini, suatu saat nanti dia pasti ngelewatin 0 di dalam sini, entah di mana gitu. Demikian pula kalau misalkan kebalikannya, ini yang di bawah, terus ke atas ini. Ya di antara ini sama ini, suatu saat nanti dia pasti lewat, tapi entah di mana. Kayak gitu. Oke, jadi itu gambaran dari teorema nilai antara. Nah, ini mau kita manfaatkan buat mencari akar persamaan. Akar persamaan itu pembuat 0. Ya, artinya yang melewati 0 tadi itu kita bisa cari dengan teorema nilai antara. Melalui algoritma apa yang kita pakai yang memanfaatkan? Ini namanya metode bagi dua atau bisection method. Untuk mencari solusi persamaan fx sama dengan 0, artinya ketinggiannya harus 0 ya. Fx itu kan biasa digambarkannya di sumbu y. Jadi ketinggiannya harus 0. Dengan f fungsi yang kontinu dengan fa dan fb berbeda tanda. Nah, jadi caranya gini. Aku gambar lagi ilustrasinya ini bahasa penulisan ya, bahasa penulisan yang kalau misalkan teman-teman diminta jelasin metode bagi dua itu kayak gimana, ya jelasin seperti penulisan gitu. Cuma gambaran kasarnya itu gini. Ini gambaran secara grafiknya ya. Oh, aku nemu dua titik. FA dan FB yang berbeda tanda. Misalkanlah FA-nya itu di sini, agak tinggi gitu. FB-nya di sini. Nah, pokoknya berbeda tanda gini. Beda tanda dengan fungsinya itu kontinu. Jadi aku yakin di antara yang ini sama yang ini, nanti pasti suatu saat akan tembus bawahnya, entah lewat mana ya, di sini misalnya gitu. Nah, kena kan bawahnya. Jadi aku yakin di antara dua nilai ini akan ada akarnya. Di antara dua titik ini akan ada salah satu akar yang kita mau ketahui gitu. Nah, caranya gimana? Aku akan lihat tengah-tengahnya di antara dua ini. Ini sama ini. Ini ambil C itu A tambah B bagi 2. Rata-rata. Tengahnya. Di sini sama di sini. Tengahnya itu di mana? Tengahnya itu di kira-kira di sini lah ya. Nah, di sini tengah-tengahnya. Nah, kita cek di tengah-tengahnya ini nilai fx-nya berapa. Nilai fx-nya misalkan, oh di atas sini. Kalau di atas ini, dari sini ke sini nggak ada jaminan akan ketemu akar ya. Bisa aja cuma begini kan. Nah, tuh nggak ada akar kan. Nah, yang ada jaminan di mana? Yang ada jaminan itu di, bentar ya aku hapus, di antara yang ini sama yang ini. Karena dia satu di atas, satu di bawah gitu. Jadi akan ada jaminan di antara yang sini sama sini, dia akan lewat sekali, tapi entah di mana. Gitu. Belum tentu berarti yang di sini nggak ada yang lewat loh ya. Bisa aja tadi dia udah turun, naik lagi ke sini. Cuma kebetulan kita nggak lihat itu gitu. Kita kan fokusnya di sini apa sih?
fokusnya di metode bagi 2 itu cari pokoknya ada. Pokoknya ada akarnya nanti. Entah berapa akarnya ya urusan belakangan kita cari tahu nanti. Gitu. Jadi, kita orientasi nyari pokoknya ada akar. Jadi, dari sini ke sini belum tentu ada, kita skip. Kita akan pilih yang dari atas sini ke bawah sini, karena kalau dari positif negatif, pasti nanti ada lewat 0, gitu. Nah, jadi sekarang permasalahan kita berhasil menyempit setengahnya nih. Ini setengahnya udah hilang, udah kita nggak amati, tinggal setengahnya lagi. Nah, di sini, di mana akarnya? Sama lagi, kita cobain di tengah-tengahnya mereka berdua. Tengah-tengahnya mereka berdua, nilainya berapa? Fungsinya. Oh, rupanya misalnya negatif. Jadi, jangan yang negatif dengan yang negatif. Karena belum tentu ada akarnya ya. Ambillah yang positif dengan yang negatif. Tengah-tengahnya lagi cari. Tengah-tengahnya lagi cari. Lakukan terus berulang-ulang. Gitu. Nah, jadi dengan berulang-ulang tengah-tengahnya dipotong terus kan berarti area yang mungkin itu yang kita pastikan ada akarnya semakin lama semakin kecil. Karena kepotong 2, kepotong 2, kepotong 2. Kepotong 2 sebelahnya dieliminasi. Kepotong 2 lagi sebelahnya dieliminasi. Semakin lama areanya itu semakin kecil. Jadi kita bisa menaksir kira-kira berarti berapa ini nilai akarnya gitu, pembuat nolnya. Kayak gitu. Jadi kita bisa estimate. Kita bisa estimasikan meskipun nilainya memang nggak akan sama dengan solusi eksak. Solusi eksak misalnya, oh di X sama dengan 3, ya udah pasti 3. Kalau di sini kita mungkin nemunya 3,000001 misalnya kayak gitu. Nah, jadi kan kalau 3,000001 jadi ada lewatnya gitu. Cuma ya tadi lagi-lagi yang di awal kan udah dijelasin ya. Biasanya untuk memperoleh akurasi yang lebih tinggi kalau pakai simulasi itu diperlukan kompensasi berupa programnya yang lebih berat atau waktunya yang lebih lama, intinya kayak gitu. Nah, jadi itu satu hal tentang metode bagi 2. Intinya kita berusaha target kita selalu nyari di mana selang yang ada akarnya. Kayak gitu. Ini jadi tentukan ini secara matematisnya ya. Tentukan titik tengahnya di antara 2 itu tadi yang berbeda tanda. Setelah itu, setelah kita cari titik tengahnya, kita lihat apakah ini lebih kecil dari 0. Artinya apa? Kalau ini lebih kecil dari 0 kan salah satunya plus, salah satunya minus. Gini deh, ulang-ulang. Kalau lebih kecil dari 0, artinya nilai yang di sini itu minus. Gitu ya. Kalau nilai di sini minus artinya apa? 1 plus, 1 minus, atau 1 minus, 1 plus. Nggak mungkin dua-duanya minus. Minus ketemu minus jadi plus. Nggak mungkin juga dua-duanya plus. Plus ketemu plus, jadinya tetap plus. Nah, jadi di sini kita menjamin keduanya itu beda tanda. Dalam artian, kita ngecek apakah dari 2 ini itu satu di atas, satu di bawah gitu. Ini ngecek apakah satu di atas, satu di bawah. Kalau iya, artinya ada satu titik di selang ini. Setidaknya satu. Terdapat sebuah titik. Ini maksudnya setidaknya sebuah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman perlu lebih tegas ini, setidaknya sebuah titik 0. Demikian pula yang ini nih, FC dikali FB lebih kecil sama dengan 0, harus dicek. Jadi misalkan yang ini nggak memenuhi, ini nggak memenuhi, artinya kan dia lebih besar atau sama dengan, artinya A sama C itu berada di area yang sama. Di situ kita nggak bisa menjamin ada akar. Gitu. Area yang sama tuh maksudnya antara di atas semua atau di bawah semua. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ini. Sekarang kita cek sama B. Sekarang kita cek sama B. Harusnya kalau tadi sama A udah di atas, nah sama B ini harusnya di bawah ya, karena tadi kan A dan B berbeda tanda, FA dan FB. Gitu. Jadi kalau tadi si FA-nya di atas, berarti FB-nya harusnya di bawah ya. FB-nya ini di bawah, maka terdapat sebuah titik 0F di selang C, B. Jadi kalau ini benar, artinya 1 plus 1 minus. 1 plus 1 minus artinya beda tanda, ya udah di antara selang ini atau tulisnya B, C gitu ya, B, C. Nah, jadi terdapat sebuah titik 0 di selang ini. Gitu. Kemudian terakhir, kan kemungkinannya ini kali ini nggak 0 bisa. Nah, kalau ini nggak 0, ini kali ini nggak 0 itu juga bisa loh. Gitu, ini kali ini nggak 0, ini kali ini juga nggak 0. Nah, sekarang kemungkinan ketiga yang menyelesaikan semua kemungkinannya. FC sama dengan 0. Maka titik 0 F tersebut adalah C. Ya udah, ketika kita ngetes ini, oh ini 0. Ya udah, berarti langsung aja nilai X yang itu pembuat 0 gitu. Jadi nilai X yang itu akar. Kira-kira kayak gitu.
Itu gambaran dari metode bagi 2. Langkah-langkah ini simulasinya berarti ya. Tentukan A dan B ini bagian mikirnya doang, tentukan A dan B. Berarti ya intinya kita suruh carilah, kita suruh nyari di sini. Kita suruh nyari 2 nilai supaya satunya positif, satunya negatif atau sebaliknya, satunya negatif, satunya positif. Kayak gitu. Jadi kita suruh cari nilai A dan B, terus ada juga yang disuruh cari nilai FA dikali FB gitu. Waktu itu kan dalam hal ini intinya ya gitu, kita kalau misalkan, oh nggak ketemu, satunya positif, nggak lebih kecil dari 0, cari lagi yang lain, oh satunya negatif, ya udah tadi ketemu positif, sekarang negatif, ambil satu-satu aja gitu. Nah setelah kita ketemu, apa dong kalau udah kita ketemu, artinya kita yakin di selang dari A sampai B, itu pasti nanti ada pembuat nolnya gitu. Ada pembuat nol dari fungsinya. Nah terus ya angka kedua kita bagi 2, kita lihat nih titik tengahnya ini lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau udah sama dengan 0 ya udah selesai, kita ketemu tuh akarnya. Kalau dia lebih besar atau lebih kecil ya udah. Berarti ambil selang yang apa? Ambil selang di mana dia mungkin jadi 0 ya kayak tadi lihatnya. Ya dia di daerah yang sama atau enggak gitu. Kira-kira kayak gitu. Langkah 3, jika ini kali ini lebih kecil sama dari 0, ambil B sama dengan C. Jika tidak, ambil A sama dengan C. Sebentar, aku lalu. Jika FA dikali FC, maka ambil iya ya, ini kan metodenya ya. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0. Artinya apa? Kan batas kita tadi ini ya, batas kita itu A sampai B. Nah, ketika B-nya kita isi C, berarti batas kita kan berubah jadi dari A sampai C. Kayak gitu. Jadi, rupanya FA sama FC ini beda tanda gitu ya. Lebih kecil dari 0 itu maknanya selalu beda tanda dalam hal ini. Jadi, rupanya ini beda tanda. Karena beda tanda, jadinya kita yakin ada akarnya di antara A sama C. Jadi caranya kalau secara program nilai B-nya kita ganti jadi C. Kalau enggak artinya apa? A sama C berada di daerah yang sama gitu. A sama C berada di daerah yang sama. Jadi belum tentu ada akarnya di situ. Nah, jadi caranya gini. Ya ambil A sama dengan C, A-nya diganti jadi C. Gitu. A-nya diganti jadi C karena kan C itu udah lebih dekat ya, range-nya udah lebih kecil gitu. Jadi A-nya kita akan ganti jadi C supaya kita yakin tetap di C sampai B itu dia akan ada solusi gitu. Kan di sini A misalnya A, terus C itu harus tengah-tengahnya ya. Misalkan sini C ini B. Gitu. Nah, jadi kayak gini. Jika tidak ambil A sama C. Oke. Ya kayak gitu kira-kira. Jadi kita pilih, batas nih memungkinkan dibandingnya ini. Ya udah ini sama ini gitu. Nanti mana yang lebih memungkinkan gitu-gitu. Jadi kita akan melakukan pembelahan 2 terus. Makanya namanya metode bagi 2 atau bisection gitu. Oke, yang keempat, jika B dikurang A lebih kecil dari delta, maka stop. Karena gini, yang namanya simulasi komputasi matematika kan kita simulasikan ya, kita nggak bisa dapat hasil eksak istilahnya gitu, kita nggak mungkin dapat hasil eksak. Hasil pasti itu tidak mungkin. Karena hasil pasti tidak mungkin, ya kecuali kamu nebak dari awal nilainya langsung ya. Nilainya langsung jadi mungkin gitu. Dalam hal ini karena nggak mungkin, kita akan punya batasan. Batasan toleransi. Supaya, ini masih dapat digolongkan udah oke lah gitu, udah oke untuk kita terima jadi akar, atau ini masih kurang nih, kita perlu ulangin lagi karena hasilnya nggak akan persis gitu. Delta di sinilah yang menggambarkan toleransi itu. Kayak gitu. Jadi sekarang kalau periodenya udah cukup kecil, ya udah kemungkinan nilai X-nya udah cukup kecil, ya udah kita langsung simpulkan aja. Berarti nilai X-nya itu segini gitu. Nah, ini maknanya apa gitu. Jadi udah ketika memang udah sampai batas kondisinya, kita bisa keluarin meskipun nggak sama persis nilainya. Udah selisihnya deket dengan nilai sesungguhnya, ya udah gitu aja. Oke, kayak gitu itu kira-kira gambaran metode bagi 2. Panjang teorema metode bagi 2. Oh, masih lanjut.
Oke, nanti metode Newton ya. Contoh, tentukan X sama dengan akar C. C lebih besar dari 1, suatu konstanta. X sama dengan akar C berarti X kuadrat sama dengan C. Bla 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 bla, teorema nilai antara naik. Tulis misalkan jika itu lebih besar dari 0, maka ini tuliskan ini. Sebentar, aku terlalu cepat bacanya. Ini F1 dimasukin. Sorry, keblur. Tentukan X sama dengan akar C. C lebih besar dari 1 konstanta. Pembuat 0 kan kita mau nyarinya. Artinya rasanya ada yang aneh dengan soal ini. Ada yang aneh, C-nya itu konstanta. Artinya X-nya juga suatu konstanta. Bentar. Aku agak bingung dengan yang ini. X sama dengan akar C-nya rasanya agak aneh gitu. Coba lihat yang lain dulu lah ya. Ini cuma contoh. Contoh itu bisa diganti sama persamaan lain yang mungkin lebih umum. Di sini X sama dengan akar C, aku nggak... berarti kan sebenarnya ini linear ya, kalau mau kita bikin X sama dengan akar C, berarti kita bisa langsung pembuat nolnya itu kan berarti ini X min akar C sama dengan 0. Pembuat nolnya berarti X-nya akar C, gitu aja. Cuma, ya ini, makanya soal ini aku agak merasa ada yang aneh di sini. Kita coba lihat dulu lah yang lain. Panjang selang. Nah, panjang selang itu selalu dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua gitu. Jadi kalau misalkan mula-mula panjangnya 1. Ya udah jadinya berikutnya jadi 1/2. Berikutnya lagi jadi 1/4. Jadi 1/8. Dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Itu mana ya tadi? Panjang selang ya, panjang selangnya gitu. Jadi ini kalau misalkan awalnya 1, kalau misalkan awalnya 5, berarti panjang selang berikutnya 5/2, berikutnya 5/4, kok tambah. Berikutnya lagi 5/8 gitu. Jadi selang itu selalu kebagi 2, kebagi 2, kebagi 2 kan. Sesuai yang tadi ya. Oh, simulasi pertama begini hasilnya, bagi 2. Yang nggak mungkin yang mana buang. Oh, begini hasilnya, bagi 2 terus, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Kayak gitu. Dan ini hasil dari responden untuk factorial case. Sorry. Apa tadi? Oh, hasil dari bagi 2 untuk ini ya. Sorry, apa tadi? Selang. Panjang selang. Kayak gitu. Hasil dari dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, jadinya C-1/2 pangkat N. Karena kan dibagi 2 terus, jadi bagi 2, bagi 2, bagi 2, jadi 2 pangkat N. Kayak gitu, C-1/2 pangkat N. Sekarang proses pelaksanaan algoritmanya akan dipenuhi bila ini ya tadi, delta ini batas toleransi kita. Delta ini batas toleransi, jadi kalau selangnya udah cukup kecil, udahlah berarti seandainya salah gitu. Kan berarti selang kemungkinan kita udah di antara ini sampai sini. Misalkan ini cukup kecil. Ini cukup kecil, ya udah berarti kemungkinannya cuma di antara ini doang. Udahlah gitu, seandainya salah juga salah sedikit doang, nggak akan jauh-jauh ya, udah batas toleransi makanya. Udah batas kemungkinan kita. Jadi dipenuhinya saat kondisi ini gitu. Panjangnya ini udah ini. Jadi kita tinggal masukin kalau kita mau C-1/2 pangkat N ini mau lebih kecil dari batas nilai tertentu, kita tahu nih N-nya harus diulang berapa kali berarti. Gitu. Nah, di sini jadi artinya apa? Galat bisa dibuat sekecil mungkin. Apakah iya gitu? Apakah iya? Di sini tanya dulu gitu ya. Apakah iya galatnya bisa dibuat sekecil mungkin? Ya, apakah kita bisa pilih gitu, misalkan deltanya aku mau 0,00001, bisa nggak ya kira-kira gitu? Pertanyaannya itu. Jadi caranya gimana? Kita lihat aja C-1/2 pangkat N lebih kecil dari 0,00001. Misalnya ini aku tembak pakai angka contohnya. Bisa nggak sih gitu? Ada nggak N yang memenuhi gitu? Atau nggak mungkin ternyata gitu? Jawabannya mungkin. Mungkin kenapa? Karena ini kalau diterusin pilih N yang besar, ya udah ini jadinya kan nanti sangat kecil. Kalau kita lihat
limitnya ya, sebenarnya limitnya n menuju tahingga, ini akan menuju 0. Jadi, akan selalu bisa, tapi ya tentunya berarti perlu pengulangan yang banyak. Kayak gitu, perlu pengulangan yang banyak. Konvergen nih, gini, interval ke 0 itu lebih besar daripada interval ke 1 itu subset dari interval ke 0, ya ini penulisan matematika lah ya. Subset subset subset, jadi subset tuh himpunan bagian. Nah, 1 itu lebih kecil dari 0 karena dia bagiannya doang gitu. Ibaratnya himpunan bagian tuh ini notasi matematika ya, aku jelasin sedikit. Kalau misalkan, kita punya himpunan 3, 4, 5, 6. Nah, terus aku bilang ada himpunan lain 4, 5. Nah, ini subset dari ini atau aku bisa tulis ini subset dari ini, kayak gitu. Nah, jadi ini I0, I1, I2, I3, dan seterusnya, IN, titik-titik. Nah, jadi ini tuh selalu subset. Jadi semakin lama semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Gitu. Ini juga notasi matematika, tidak terdapat X, bla 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 bla, yaitu ini. Ya, ini bagian matematika, aku pun juga sebenarnya nggak terlalu berminat baca ini, kita coba lihat ya. Tidak terdapat X rata-rata untuk gabungan, sorry, ini irisan 0 sampai ini, f X ini sama dengan 0, yaitu tidak terdapat. Mmm, mhm. Ya, ini notasi matematika yang sebenarnya juga kalau aku lihat Pak Kun nggak pernah nanyakan tentang hal itu. Tapi ya nanti aku coba cari nih maknanya seperti apa gitu. Oke, di sini, lanjutannya ya masih yang tadi. Misalkan F berada pada selang ini, kita tahu dia ada solusinya. Metode bagi dua menghasilkan barisan ini yang menghampiri titik nol dari fungsi ini. Jadi, tadi ya kan kita punya di atas, ininya selangnya mengikuti kondisi kayak gini. Selangnya mengikuti kondisi kayak gitu, jadi, metode bagi dua menghasilkan barisan ini, barisan C0, C1, C2, C3. Itu apa sih, barisan apa maksudnya ini? C0 itu dugaan nilai pertama kita. Dugaan nilai itu maksudnya gimana? Di antara ini sama ini, oh ada solusinya, aku tebak di tengah-tengahnya. Itu dugaan pertama kita. Nanti, oh ini sama ini, misalkan aku tebak di tengah-tengahnya, itu dugaan kedua, dugaan ketiga. Nah jadi, ini kita menghasilkan sebuah barisan kumpulan nilai dugaan. Dengan dugaan ke n, itu pasti nilainya akan lebih kecil sama dengan ini. Karena apa? Karena batasan selang tadi. Selangnya dari sini sampai sini, nilainya solusinya pasti di antara ini gitu. Jadi, selisih antara R ini nilai sungguhannya, titik 0 R. Jadi R ini sungguhannya yang kita cari, yang dalam kondisi umumnya kita belum tahu gitu ya. C ke N, tebakan ke N, itu pasti nanti akan nilainya lebih kecil, selisihnya dia dengan nilai sesungguhnya itu pasti lebih kecil dari ini. Gitu, dari panjang selang mula-mula dibagi 2 sebanyak N plus 1 kali. Gitu. Ini, hal yang bisa kita amati dari cara kerjanya metode bagi 2. Yang memberikan, kalau N-nya sudah menuju tahingga, kita ulangin terus berulang-ulang. Maka solusinya harusnya sudah menuju ke nilai aslinya, yaitu R, yang kita cari itu, gitu. Nah, contoh tentukan X di 0,2 sehingga X sin X sama dengan 1. Ini contoh cara simulasinya ya. Bikin dulu fungsinya. Oh di sini enggak ya, ini contoh lain-lainnya. Habis ini codingan-codingan. Oke, jadi, di sini kita ambil X-nya di antara 0 sama 2. Kita cek dulu di 0 berapa sih? 0 sin 0. 0 ya. Kalau di 2, 2 sin 2. Nah, sin 2 itu kan ada di kisaran berapa ini? Kalau kita nyatakan dalam pi, berarti 2 per pi dikali pi gitu ya. 2 per pi itu berarti kan sekitar 2 per 3 pi. 2 per 3 pi itu sin-nya masih positif ya. Sorry. 2 per 3,14. 2 per, kita bandinginnya sama apa sih? Sin itu kan dia mulai negatif itu ketika di pi. 2 per pi masih lebih kecil ya, masih positif ya harusnya. 2 sin 2 itu masih positif. Iya, masih positif. Kita coba lihat, kalau di 1, nggak bisa ya, tentukan X di sini. Oh, sorry. My bad. Ini belum sama dengan 0.
belum sama dengan 0. Fungsinya harus kita bikin sama dengan 0 dulu, jadi kayak gini. X kali sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, baru kita masukin. Kalau di 0 dia negatif. Kalau di 0 dia negatif. Kalau di 2, dia berapa ini? Kalau di 2, 2 dikali sin 2. Sin 2 itu berapa ya? Dikurang 1, 0 nggak ya? Seingatku boleh pakai kalkulator. Waktu itu aku pakai kalkulator soalnya waktu ngerjain ujianku dulu. Jadi, kita coba ya, 2 sin 2. Sin 2. Sin 2 itu berarti berapa derajat? Susah juga ya. Ntar aku bahas ini dulu. Aku pakai kalkulator, tapi kalkulatorku ku settingnya ke derajat. Nah, 2 sin 2. Oh, 1,81. Nilainya ini 1,8186. Dikurang 1 masih positif ya. Jadi yang ketika di 0 dia negatif, yaitu min 1. Ketika di 2 dia positif. Jadi dari bawah ke atas. Berarti pasti nanti akan melewati 0. Entah di mana. Ambil titik tengahnya. 0 sama 2. Kita cek. Tengah-tengahnya 1 ya. Kita cek. 1 sin 1. 1 sin 1. Oh, nilainya rupanya 0,8415. Nah, ini nilai rupanya positif. Ntar, 0,8 kurang 1. Lupa lagi kurang satunya ya. X sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ini yang kita lakukan tuh terhadap ini ya. Dikurang 1, oh jadinya negatif gitu kan. Kan jadinya negatif, artinya dia, kalau kita bandingin 2 kan masih positif ya. Jadi, di antara 1 sama 2 pasti solusi kita. Bukan yang 0 sampai 1. Kenapa bukan yang 0 sampai 1? Karena di 0 negatif, di 1 juga negatif. Negatif-negatif nggak menjamin ada solusi di sini. Gitu. Jadi di 1 sampai 2, kita lihat titik tengahnya, 1,5. 1,5 sin 1,5. Nilainya 1,496. Dikurang 1 masih positif. Oh, berarti kita bisa potong 2-nya. 1,5, 1 sampai 1,5. Itu karena kalau 1,5 ke 2, positif sama positif nggak menjamin ada. Gitu, dipotong terus. Nah, ini teman-teman perhatikan, selangnya mula-mula 2. Setelah itu jadinya 1 sampai 2 kan tadi, 1 sampai 2, selangnya jadi 1. Sekarang selangnya jadi cuma setengah. Kena bagi 2 terus gitu ya. Kena bagi 2 selangnya itu. Gitu. Jadi kita bisa menjamin tebakan kita yang ke N dibandingkan sesungguhnya itu pasti lebih kecil sama dengan ini. Itu tebakan pertama kita tadi N-nya misalkan 1, tebakan pertama kita kan di 1. Nah, itu pasti lebih kecil sama dengan 2 kurang 0 per 2 pangkat 2. Lebih kecil sama dengan setengah errornya. Gitu. Karena kan bentar, kok setengah? R dikurang C1. Oh, dia mulainya zero indexing ya, zero indexing, 0 di sini. Jadi, tebakan pertama itu C0. C0 itu pasti errornya kurang dari B, 2 kurang 0 per 2 pangkat 0 tambah 1, 2 pangkat 1. Kurangnya dari 1 gitu. Ya 1, kan batasnya 0 sama 2. Jadi berapapun nilai sesungguhnya itu, dia pasti nggak akan lebih jarak selisihnya itu nggak akan lebih dari 1 gitu, kira-kira kayak gitu. Ini kan mutlak gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Demikian pula nanti kalau C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3, dan seterusnya. Karena kita punya batas interval, ya kemungkinannya jadi nggak mungkin lebih jauh dari ini gitu kira-kira. Kita bisa optimalkan lah nanti kita maunya jaraknya seberapa, pasti selalu bisa kayak gitu. Oke, ini X sin X kurang 1 sama dengan 0 tadi, ya kira-kira gitu gambarannya. Kita coba, tadi kan pemakaiannya ya, caranya kayak gitu. Itu aku cuma kasih gambaran doang, sisanya bisa teman-teman lanjutin gitu, kalau misalkan memang mau simulasi manual, gitu. Ini, simulasi dari codingannya ya, nggak akan diujikan. Tapi mungkin akan membantu kalau teman-teman pengen, memahami logikanya kayak gimana, boleh dibaca. Oke, sampai situ itu tentang metode bagi 2. Setelah ini kita akan masuk ke metode Newton. Oke, habis ya. Metode Newton sama 1 slide lagi. Ya, harusnya keburu. Oke, metode bagi 2. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Ntar, aku mau minum dulu. Konsentrasiku cukup hilang kayaknya. Sambil kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Setelah ini metode Newton. Metode Newton itu apa sih? Nah, metode Newton ini intinya dia, di sini ada gambarannya nggak ya, visualisasinya? Oh, nggak ada. Padahal dulu seingatku Pak Kun pernah kasih visualisasinya. Oh, mungkin dia gambar di papan tulis. Seingatku sih biasanya dia gambar di papan tulis ya kalau untuk penjelasan metode Newton ini. Nah, jadi metode Newton ini salah satu cara lain untuk mencari akar dari persamaan. Gunakan deret Taylor. Misalkan ingin dibangun barisan yang konvergen ke solusi. Oke, jadi ide dasarnya ini ide dasarnya dulu. Ide dasarnya itu kita mau bangun tebakan-tebakan. Tebakan ke 0, tebakan ke 1, tebakan kedua, tebakan ketiga, dan seterusnya. Harapannya tebakan-tebakan ini mendekati ke nilai aslinya yang kita belum tahu. X bintang ini nilai aslinya yang kita belum tahu. Uraikan bentuk ini. Delta itu apa? Delta ini suatu nilai yang cukup kecil. Dalam hal ini, ya ini ide abstrak juga, masih abstrak idenya, belum masuk ke intinya. Intinya metode Newton tuh, ya ini teoremanya di bawah. Oke, ini masih abstrak. Kita mau lihat F dari, misalkan nih kan, ini yang pernah teman-teman lakukan di TPB juga ya, misalkan diketahui F1 sama dengan 5 dan F aksen 1 sama dengan 7 gitu. Misalkan nih, ini yang di TPB. Taksir nilai dari F 1,001 gitu. Misalnya kan nih, teman-teman pernah lakukan ini di TPB. Yang sebenarnya ini merupakan pendekatan dari Taylor. Deret Taylor gitu. Jadi, dari kita misalkan tahu nilai fungsinya di suatu nilai ditambah nilai yang kecil, itu kita bisa aproksimasi kayak gini. Yang ini maksudnya apa? Oh, delta 2 itu ya suatu fungsi yang mengandung delta 2. Intinya gitu. Suatu fungsi yang mengandung delta kuadrat. Sorry, kok delta 2? Delta kuadrat. Nah, suatu fungsi yang mengandung delta kuadrat ini, ya deltanya aja udah kecil. Misalkan ambil contoh yang ini, deltanya 0,001. Kalau dikuadrat kan jadi 0,000001 ya? Kebanyakan nggak nolnya? Nggak ya? 1/1000, 1/1000, 1/1000.000. 1, 2, 3, 4. Ya, benar 1/1000. Udah kecil banget lah yang ini. Jadi, idealnya nilai ini tuh sama dengan yang ini. Ditambah terus nih kan sampai belakang delta 2, nanti ada fungsi delta 3, delta 4, delta 5, dan delta pangkat 3, delta pangkat 4, delta pangkat 5, dan seterusnya. Idealnya sama dengan. Tapi ya itu deret yang panjang sekali. Jadi kita potong sampai sini doang. Namanya pendekatan jadinya ya. Memang penaksiran gitu. Akibatnya nilai-nilai yang belakangnya yang dirasa cukup kecil itu kita abaikan. Abaikan suku ini karena nilainya cukup kecil, jadi ya kita anggap harusnya nilai ini nggak beda jauh dengan nilai yang ini. Kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang apa? Fxn tambah ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kita mau nyari nilai yang hasilnya jadi 0. Kan tujuan kita itu ya. Tujuan kita itu mencari akar persamaan. Jadi, harapan kita, kalau sekarang misalkan sekarang kita nebaknya xn. X berikutnya, yaitu xn tambah delta, ini harapannya kan jadi 0. Harapannya. Jadi kalau jadi 0, kita bisa punya deltanya itu berapa nih? Delta yang kita akan ambil adalah sebesar ini. Gitu. Jadi ini dengan mengharapkan dia jadi 0, nilai delta yang akan kita ambil itu sebesar ini. Kayak gitu. Ini ide dasar dari penggunaan metode Newton. Sehingga jika xn cukup dekat ke solusi, maka xn plus 1 akan jadi xn dikurang dengan ini, bukan dikurang, sebenarnya asalnya kan ini. Xn plus 1 itu ini ya. Ini F dari Xn plus 1 itu kan, Xn plus 1-nya ini mau kita tebak, di sini nggak ditulis ya, ini mungkin bikin kalian agak bingung. Xn plus 1-nya itu adalah X yang sebelumnya ditambahkan dengan delta gitu. Nah, jadi kalau kita mau tebakan yang berikutnya ini menuju 0, ya jadi kita ambil ininya, deltanya segini. Nah, dengan kita masukin deltanya segini, berarti berikutnya itu ada di xn plus 1 itu ada di xn ditambahin deltanya sendiri ini. Jadi dikurang, minus ya, karena ini minus, ini per ini. Kayak gitu. Diharapkan akan lebih dekat lagi. Sumber kesalahannya ya karena tadi kita abaikan ini gitu. Kita abaikan bagian belakang-belakangnya.
Kalau seandainya nggak ada yang belakang-belakangnya, ya ini udah persis, udah langsung pas gitu. Penyebabnya ya karena ada yang belakang-belakangnya, jadinya akan lebih dekat lagi, bukan pas gitu, karena kita abaikan yang belakang-belakangnya. Mungkin akan pertanyaan, "Loh kok kalau gitu ngapain? Kenapa diabaikan?" Ya karena ada namanya Deret Taylor kan sampai Tahingga. Deret Taylor tuh sampai Tahingga. Kalau kalau mau nggak diabaikan, nggak bisa gitu. Nah ya intinya kayak gitu. Berangkat dari X0, iterasi, nanti X1-nya berarti X0 tambah delta ketika 0 gitu misalnya. Nanti ini jadi X1-nya. Terus X2-nya apa? Tebakan keduanya, ya X1 tambahin delta yang 1 gitu, dengan deltanya itu ini. Gitu, ini dari ekspansi Taylor kita harus nebak dengan pergeseran sejauh ini. Pakun juga akan biasanya gambarkan ilustrasi grafiknya sih, secara gambar kayak gimana ini, proses kita nebak-nebaknya ini gitu. Selanjutnya gunakan fx bintang sama dengan 0. X bintang itu yang tadi ya, solusi yang persisnya. Yang biasanya kalau di realnya, kenyataannya kita nggak tahu gitu. Ya di sini yang jelas kan kita tahu nanti f dari x bintang itu 0. Asumsikan f aksen xn itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ini ya, dia kan pembagi di delta. Kalau dia 0, jadi nggak terdefinisi. Pada iterasi di atas, diperoleh selisihnya, errornya berikutnya itu adalah error yang sebelumnya dengan dikoreksi, diperbaiki oleh ini. Ini faktor koreksi kita yang tadi, yang membuat kita bisa yakin dia lebih dekat lagi. Gitu kan, xn plus 1-nya itu ini. Jadi kalau kita substitusi xn plus 1-nya itu ini, jadinya kan xn dikurang ini, dikurang x bintang gitu. Jadi kita lihat, oh ini ada hubungannya dengan galah sebelumnya, tapi dikurang dengan yang ini. Gitu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Di sini kita udah punya bentuk persamaan kayak gini. Xn plus 1 dikurangi nilai realnya adalah Xn dikurang nilai realnya, dikurangin dengan yang ini. Nah, terus di dalam sini kita ekspansi lagi. Yang ini belakangnya ditahan ya, yang belakangnya ditahan. Nah, sekarang kita lihat Fxn dikurang Fx bintang. Itu bisa kita ekspansi kayak begini. Ini dari Taylor juga sama. Aksennya itu kan, ya jadi mana ya tadi? Sorry. Ini ya, bagian Taylor. Kalau aku punya, kita tahu Xn dikurang X bintang itu sangat kecil. Sangat kecil. Ya, pokoknya kan ini deket gitu ya errornya. Ya, kecil lah, kita sebut aja kecil. Nah, ketika kecil jadinya, ini kita ekspansi Taylor, akan ketemu bentuk seperti ini. Ini aslinya masih ada lanjutannya. Yang ini lagi-lagi, dari Xn kurang Xn star kuadrat. Ini maksudnya bagian-bagian komponen lain yang mengandung ini kuadrat, nanti mengandung ini pangkat 3, ini pangkat 4, dan seterusnya. Karena ini kecil, pangkat 2-nya jadi lebih kecil, pangkat 3-nya semakin kecil lagi. Jadi kita anggap dari pangkat 2-nya udah diabaikan karena kecil gitu. Yang ini pangkat 2-nya udah diabaikan. Nah, sebentar kita lihat dulu di sini. Oh, ini ntar ini akan coret dengan yang ini. Jadinya nanti tinggal yang ini dikurang ini habis gitu. Oh ya, aku ngerti. Nah, jadinya maksudnya di sini itu dia mau menunjukkan sisanya. Dia mau menunjukkan sisanya dari ketika yang ini dikurangin dengan nilai realnya. Gitu ya. Ini dikurangi dengan nilai realnya. Itu setara dengan, pertama kita substitusi dulu yang kita dapat dari atas. Yang kita dapat dari atas kan nih, Xn plus 1-nya adalah ini kalau dinyatakan dalam Xn sebelumnya. Jadi kita substitusi, kita dapat yang ini. Kemudian ini kita pertahankan, ini kita tahan. Yang ini kita masukin, nilainya 0. Ini 0 ya, karena kan nilai tujuan kita 0. Yang ini kita ekspansi. Ekspansi secara Taylor. Jadinya ini dikali ini. Jangan lupa ya, ekspansi Taylor tuh yang ada X dikurang X0 dikali F aksen X per 1 faktorial gitu kan. Terus ditambah X dikurang X0 kuadrat kali F aksen-aksen X per 2 faktorial. Kan Taylor gitu ya. Nah, jadi kita ekspansi Taylor yang ininya, yang belakangnya 0. Kita dapat bentuk kayak gini.
Nah, terus kalau diperhatikan yang depannya ini kalau dibagi sama yang ini pernya kan ini berarti hilang ya, bagian per yang mana nih, sorry. F aksen X bintang per F aksen XN ini, bisa dianggap cukup dekat. F aksen X bintang itu kan berarti gradien kemiringan di X bintang, sementara ini gradien kemiringan di nilai dugaan kita, ini dianggap cukup dekat, sama, jadi mendekati 1, sehingga ini sama. Terus ini dikurangi yang ini, XN-nya kecoret, X bintangnya juga kecoret gitu. Nah, jadi sisanya itu ini per ini, aslinya ada per ininya. Cuma kan lagi-lagi notasi O ini maksudnya apa? Notasi O ini dalam matematika ini maksudnya Pak Kuncoro itu intinya suatu fungsi yang mengandung ini kuadrat gitu. Jadi kan mau dibagi ini, mau nanti dikali 2, dikali 3 ya pokoknya tetap suatu fungsi yang mengandung ini kuadrat. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita punya intinya kita bisa lihat bahwa selisihnya yang berikutnya dibandingkan yang XN ya. Selisih yang berikutnya XN plus 1 dikurang X bintang, itu ordernya adalah dari yang sebelumnya XN dikurang X bintang, tapi kuadrat. Gitu. Jadi, penurunannya lebih lebih cepat lagi gitu. Karena kan kalau yang tadi, yang ada di atas, yang Newton, mana Newton? Yang metode bagi 2, kita bisa lihat bahwa, di mana yang tadi? Yang batas 2 pangkat. Nah ini, bahwa yang berikutnya, error yang error-errornya itu hubungannya begini, atau kalau kita bisa tulis, error dari yang ini kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa error yang berikutnya itu bisa dinyatakan dalam error sebelumnya dikali setengah gitu. C, error R dikurang CN plus 1, itu sama dengan, setengah dari CN, R dikurang CN gitu. Kalau dari lihat persamaan ini kan berarti ketika N nambah 1, ini nambah 1. Jadi ini sama dengan setengahnya yang ini gitu. Errornya selalu turun dengan setengah-setengah gitu. Setengah, 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 setengah. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat XN plus 1 kurang X bintang, errornya itu sama dengan suatu fungsi yang mengandung ini, error sebelumnya di kuadrat. Artinya apa? Error sebelumnya kan udah kecil. Ya, kita asumsikan errornya itu selalu lebih kecil, kecil ya, misalkan 0,01. Nah, error yang berikutnya itu error sebelumnya di kuadrat, jadi 0,0001. Kayak gitu. Jadi bukan lagi setengahnya yang ini, tapi bener-bener ini di kuadrat, turunnya jadi sangat kecil gitu. Kalau di metode bagi 2 kan, misalkan semula errornya 0,01. Setelah itu di tebakan berikutnya jadi 0,005. Jadi setengahnya, selalu jadi setengahnya. Tapi kalau di sini, di metode Newton, itu turunnya di kuadrat, ini di kuadrat, ini di kuadrat. Ya nggak persis sih, nggak persis. Nanti ada dibagi ini gitu. Ya tapi ordernya itu segini. Kita bicara, oh ini maknanya mungkin bisa dalam tanda kutip ordernya gitu. Ordernya akan turun secara kuadrat. Jadi dengan metode Newton ini turunnya akan lebih cepat. Nah, jadi misalkan F memiliki turunan kedua kontinu dan X bintang memenuhi ini. F aksen bintang, maka terdapat delta menghasilkan ini. Dan terdapat konstanta C sehingga ini. Ya, ini nanti kita baca dulu hubungannya. Udah habis ya. Hubungan ini kurang dari sama dengan ini kuadrat. Ini yang tadi sebenarnya ini order kuadrat ini. Yang diperjelas di sini ya. Misalkan F memiliki turunan kedua, bla bla bla, maka terdapat delta sehingga untuk X0 dikurangi ini kurang dari batas toleransi tertentu, barisan yang dibangun menghasilkan limit sekian dan terdapat konstanta C sehingga ini sebentar aku pahamin bahasa matematis ini ke bahasa sehari-harinya seperti apa. Oh, teorema ini itu datang dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini kita tahu bahwa error yang berikutnya itu ada di order kuadrat gitu. Jadi terdapat konstanta C. Intinya yang ini sih, yang ini tuh bagian seperti limit yang epsilon delta, tapi dalam kasus ini tuh intinya kita selalu bisa untuk berapapun tuh errornya,
akan selalu ada nilai yang bisa mencakup error-nya itu lebih kecil dari nilai itu. Kayak gitu. Barisan yang dibangun oleh xn plus 1 sama dengan xn, tunggu. Bagian ininya aku pahamin dulu. Menghasilkan limit ini menuju 0. Oke, ini intinya kondisinya kalau diulang berulang-ulang, dia akan menuju 0. Sampai pengulangan kata hingga dia akan menuju 0, alasannya karena barisan yang dibangun oleh ini menghasilkan ini. Bentar, xn plus 1 maka oke lah, ini bagian matematisnya. Seharusnya juga nggak akan ditanya. Fokusnya ke simulasinya daripada ke matematisnya. Ya ini kalau memang pengen tahu ya, kalau memang pengen tahu mungkin chat aja ke aku, nanti aku akan aku akan balas setelah aku dalemin dulu ini. Jadi, intinya itu yang ini, hubungan ini menunjukkan bahwa metode Newton bersifat konvergen secara kuadratik. Nilainya akan turun secara kuadratik kayak yang tadi aku jelasin 0,01, turun berikutnya galatnya pasti 0,0001 gitu. Jadi bukan setengahnya. Kalau yang tadi kan setengahnya. Kali turun kuadratik, berikutnya dari sini jadi apa? 0,00000001. Nah, udah cepet sekali gitu. Tapi untuk itu diperlukan titik awal iterasi yang cukup dekat ke X bintang. Nah, ini yang penting. Titik awal iterasinya perlu dekat. Kenapa? Misalkan titik awalnya jauh, selisihnya 2. Iterasi berikutnya selisihnya jadi berapa? Jadi 4. Berikutnya jadi 8, malah tambah gede kan? Gitu. Jadi ada ilustrasi grafiknya, Pak Kun pernah gambarkan juga. Kalau di zamanku Pak Kun pernah gambarkan di kelas. Jadi aku nggak tahu di zaman kalian digambarkan nggak ya di kelasnya. Kalau milih yang cukup jauh ternyata hasilnya itu jelek, ya misalkan gini nih, kita punya grafik kayak gini. Ini sumbu X-nya lah, misalkan sumbu X-nya kayak gini. Nah, berarti kan nilai yang kita cari ini ya, X bintangnya ini X bintang, nilai sesungguhnya gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan tuh, kita ambil salah satu titik sembarang di sini, kita aproksimasi linear, pendekatannya linear. Nah, ini misalkan titiknya cukup jauh, kita aproksimasi linear. Oh, rupanya nolnya di sini kalau menurut aproksimasi linear. Kita nggak ambil order 2-nya. Nah, titiknya di sini, oh kita ambil di X ini, kita aproksimasi linear lagi ke sini. Oh, dia memotong di sini, kita ambil di sini, aproksimasi linear lagi gitu. Nah, jadi sampai akhirnya dapat, ibaratnya kayak di titik itu kita cari singgungnya dulu, garis singgungnya, ke nolnya di mana. Kita cek di titik itu grafiknya di mana, ambil garis singgungnya. Nah, itu ilustrasi dari grafisnya. Gambarannya kayak gitu. Tapi kalau kamu pilihnya cukup jauh, itu menyebabkan dia galatnya justru tambah besar. Misalkan, ya ilustrasinya aku nggak terlalu pandai gambar. Dia tarik gini, oh cukup jauh di sini. Tarik di mana ini kurvanya, dia naik terus misalkan kayak gini. Oh di sini, tarik lagi. Wah kemana? Kali ini mendekat terus ya, mendekat karena dia lengkungannya ini turunan keduanya itu bernilai positif. Jadi dia akan selesai. Nah intinya jadi metode Newton itu bisa disimpulkan bahwa dia akan cepat sekali ketemunya karena turunnya secara kuadratik. Tapi perlu hati-hati. Kalau dia terlalu jauh, dia bisa metodenya nggak konvergen. Oh aku tahu contoh yang bagus. Contoh yang bagus tuh misalkan grafik kayak gini. Set, set, set. Nah, grafik pangkat 3 ya ini kalau teman-teman lihat. Misalkan kita mau nyari akar di sini. Nah, kita nebak di sini. Yang terjadi adalah apa? Kita tarik garis singgung. Kayak gini. Oh, jatuhnya malah sini. Kita tarik ke bawah, di mana? Kita ambil garis singgung. Jatuhnya ke sini, tarik sini, jatuhnya kemana. Nah, jadi kita nggak akan ketemu yang ini gitu. Kecuali kalau memang kita udah cukup dekat dengan yang ini. Di sini kita tarik, oh mentok di sini. Tarik sini, mentok. Nah, jadi ibaratnya gitu ilustrasinya. Kalau di sini mungkin nanti akhirnya akan ketemunya titik yang di sini ya. Kalau aku lihat gambarnya, nanti dia akan ketemu di titik yang di situ. Buat akarnya gitu. Tapi bukan sesuai yang kita harapkan. Jadi, kalau yang ini kita harus nebak dengan angka yang dekat gitu. Dan nanti turunnya cepat. Buat sampai ke toleransi yang kita inginkan gitu. Itu untuk metode Newton. Jadi kalau overall misalkan nih ditanya keunggulan kelemahannya nih, metode bagi 2 sama metode Newton.
Nah, kalau metode bagi dua itu sederhana. Sederhana, coding-nya juga nggak ribet. Kamu nggak perlu cari turunan sama sekali. Kalau Newton tuh mungkin lebih kompleks. Kamu perlu cari turunan di Newton. Nih, mana nih? Kita lihat di sini ada nggak ya dia perlu nyari turunan. D-eval, bla bla bla. Contoh, akar iter. Apa nih? Dipanggil dengan akar iter Newton. Aha, fungsi fx. D fungsi adalah df per dx. Oke, D sama dengan f eval fungsi. Ya, jadi dia perlu cari turunan dulu di sini. Jadi Newton nih lebih kompleks, nggak sesederhana bagi dua. Itu keunggulan bagi dua unggulnya di situ. Tapi ini lambat, ini cepat. Jadi mungkin kalau bagi dua, nanti misalkan program kita udah kompleks, berat, bagi dua itu selesainya sampai ketemu ke nilai sesuai batas toleransi kita itu perlu 10 detik, kalau Newton cuma 5 detik. Atau di kondisi yang lebih ekstrim lagi, kalau data kamu mau nyari misalkan banyak fungsi, solusi masing-masing gitu. Nah, nanti bagi dua itu bisa makan 5 jam, kalau Newton misalkan cuma 2 jam gitu. Lebih cepat Newton itu dibanding bagi dua. Ini keunggulan buat Newton. Nah, bagi dua juga punya keunggulan. Tebakan tuh nggak ada batasan, nggak jauh juga nggak apa-apa gitu. Jauh misalkan di sini sama di sini, oh satu gede, satu kecil, pokoknya lewatin 0 gitu. Lewatin 0 ya udah, jalan aja terus gitu. Tebakan lebih fleksibel gitu, tebakan fleksibel. Kalau yang ini tebakannya harus dekat. Harus dekat. Gitu. Jadi ini mungkin keunggulan buat bagi dua. Ya kira-kira gitu perbandingan cara nyari akar dengan metode bagi dua dan metode Newton. Oke, ini materi kita buat metode algoritma pencarian akar. Oh, terakhir pertumbuhan ya. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terakhir nih. Materi pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ini, ya sebenarnya bukan cuma untuk pertumbuhan populasi, bagian yang digambarkannya apa? Tahapan pembuatan model matematika. Semua begini, nanti teman-teman kalau akan belajar model peluruhan, model apa lagi ya nanti? Ada model predator, predasi, predator prey, model SARS, penyebaran penyakit, atau ya entah apa nanti ya, silabusnya masih agak abstrak. Semua pemodelan tuh langkah-langkahnya kayak gini. Kita lihat masalah nyatanya kayak gimana. Dari situ kita asumsikan. Ambil asumsi supaya memungkinkan bikin modelnya. Karena kan nggak mungkin kalau kita nggak ambil asumsi. Contohnya di sini apa? Model pertumbuhan ya, kita bicaranya dalam ini model pertumbuhan. Kita harus tarik asumsi dulu. Asumsinya ya banyak ya, misalkan dalam hal ini misalkan nggak ada kematian. Mungkin kalau nggak salah model pertumbuhan yang paling sederhana gitu, nggak ada kematian. Tujuannya ya supaya paling sederhana, enak kita gambar, bikin modelnya. Tapi kan kalau itu agak nggak sesuai ya. Jadi mungkin nanti kita asumsikan, oh ada kematian, tapi ada asumsi lain. Asumsi lain misalkan semua penduduk itu berkembang biak, bisa menambah individu. Jadi terlepas dia itu cewek atau cowok, kan kalau misalkan satu populasi itu cowok semua, sebenarnya kan nggak mungkin gitu bertumbuh gitu. Karena kan ya intinya perlu ada cowok, ada cewek. Ya intinya kita nggak lihat gender di sini gitu. Kita nggak kita mengabaikan itu, kita cuma lihat pokoknya jumlah dan kita asumsikan semuanya itu berpotensi untuk bertumbuh kayak gitu. Yaitu penyederhanaan, karena kalau kita nanti lihat, oh di sini jumlah cowoknya 10, jumlah ceweknya 5 gitu kan nanti agak repot juga ya. Berarti pertumbuhannya kita modelin kayak gimana gitu. Kalau ada faktor gender. Nah, jadi ada beberapa asumsi yang membuat model kita itu mungkin untuk dibuat, tapi juga nggak menghilangkan terlalu banyak hal yang membuat model ini jadi nggak realistis gitu. Jadi kita harus pilih asumsi yang tepat gitu. Itu langkah berikutnya. Setelah itu merumuskan masalahnya dalam matematika. Gimana sih bentuk modelnya itu? Terus setelah itu kita selesaikan baik dengan simulasi ataupun dengan ya nanti mungkin teman-teman di semester depan akan belajar pengantar persamaan diferensial gitu ya. Itu bisa dipakai juga buat menyelesaikan masalahnya. Ya intinya penyelesaian masalah dari persamaan yang kita buat tuh bisa dengan berbagai hal. Oh, rupanya ditemukan angka sekian. Cocok nggak? Solusi itu artinya apa?
Solusinya apa artinya? Oh, artinya nanti setelah 5 tahun, penduduknya akan jadi 5 juta. Validasi, wajar nggak? Kalau nggak wajar, coba ganti asumsi. Kalau wajar, ya udah kita bisa pakai modelnya untuk menerangkan, memprediksi, memutuskan, mendesain, dan sebagainya gitu. Nih, jumlah penduduk USA. Diplot. Oh, rupanya tumbuh begini. Nah, model pertumbuhannya dilihat dari sini. Oh, kayaknya kita bisa bikin gini deh. Kayaknya kita bisa bikin begitu deh. Sebanding dengan N. B itu birth, lahir. D itu death, kematian. Jadi, kita bisa asumsikan kelahiran itu sebanding dengan jumlah penduduknya. Kalau penduduknya 100, lahirnya 1. Kalau penduduknya 1000, harusnya bisa lah lahirnya 10, lebih banyak gitu ya, sebanding gitu. Kematian juga gitu. Oh, kalau penduduknya cuma sedikit, cuma 10, dalam 2 tahun cuma mati 1. Tapi kalau misalkan penduduknya banyak, 1.000.000, ya dalam 2 tahun, aku bisa ekspektasikan matinya lebih banyak gitu. Ada 100.000 mungkin sampai gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi, dari kenyataan yang kita lihat, kita bisa asumsikan, delta B banyak penambahan populasi, delta B ini penambahan populasi ya, delta D ini pengurangan populasi. Itu keduanya sebanding dengan N. Sebanding dengan jumlah penduduk saat itu gitu. Populasi saat itu. Nah, jadi kita asumsikan kesebandingan ini kan cuma sebanding ya, kalau kita mau jadikan sama dengan, kita tambahin konstanta. Di sini konstantanya alfa, di sini konstantanya beta. Asumsinya kayak gitu. Nah, jadi perubahannya apa? Perubahan populasi itu kan jumlah yang lahir dikurangi yang mati. Gitu. Jadi ini dikurangi nih alfa kurang beta dikali N delta T. Sama dengan gamma. Gamma kita definisikan konstanta lain. Gamma alfa kurang A itu sama dengan alfa kurang beta. Bagi kedua ruas dengan delta T mengambil limit untuk menuju 0. Nah, kita dapat model seperti ini. Inilah model yang berhasil kita bangun. Persamaan matematisnya kayak gitu. Nah, jadi ini sampai sini, model ini kita dapat di tahap yang ketiga ini. Kita lanjut tahap keempat. Tahap keempat itu kita melakukan penyelesaian dari model tersebut. Oh, ini nih, dia udah ada bagiannya juga. Ini ketiga sampai sini, penyelesaiannya itu. Nih, penyelesaiannya kayak gini, ini matematis. Teman-teman kalau penasaran lebih lanjut, nanti ada di semester 4 PPD, dari mana nyelesainnya dn per dt sama dengan gamma n. Oh, n laju n bergantung n. Kita samakan, kita bagi n di kiri kanan, atau n-nya dipindah, jadinya dn per n, dt-nya pindah ke sana. Sama dengan gamma dt. Integral kiri kanan. Integral seper n dn, jadinya ln n ya. Ln n kan kalau diturunkan jadi seper n gitu. Ln n, ini diintegral gamma itu konstanta doang, diintegral dt jadi gamma kali t gitu. Nah, masukin batasnya dari waktu ke 0 sampai suatu waktu, aku nggak tahu berapa, sebut waktu ke t. Ini dari waktu ke 0 tuh penduduknya kita sebut misalkan n0 sampai suatu nilai n, aku nggak tahu berapa juga. Jadinya nanti ln n dikurang ln n0 sama dengan gamma t. Jadinya ln n sama dengan ini gitu. Nah, atau ln n ini kan e pangkat, nanti diubah, diatur ulang jadi kayak gini. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita udah menentukan solusinya. Sekarang kita lihat dari datanya. Berarti, gammanya sekian. Dari data yang kita punya, kita lihat, berarti kalau kecocokan dengan data ini kita nyocokin, berarti gamma kita seharusnya segini deh, supaya cocok sama datanya. Terus kita bandingin juga sama data-data yang lain. Ini kan gamma itu tentukan berdasarkan 2 data pertama gitu misalnya. Terus ya udah kita coba dengan gamma tersebut, kita bikin grafiknya. Oh, rupanya kayak gini. Kita bandingkan dengan data aslinya. Data aslinya kayak gini. Wah, beda ini. Gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang, kalau jarak waktunya deket masih bisa dianggap valid lah ya modelnya gitu misalnya. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ini valid atau enggaknya ya subjektif lagi, tergantung kamu mau lihat deket doang dianggap valid atau enggak. Nah, ini kita dapat persamaannya kayak gini, solusinya kayak gini, pertumbuhan eksponensial tidak terbatas, kelihatannya bisa naik terus. Aneh gitu dia lihat, aneh ini. Berarti nanti bisa naik terus populasinya sampai
bisa miliaran nggak jelas gitu, bahkan daerahnya aja nggak muat, orang bisa desak-desakan. Nggak realistis, kurang memadai, ayo kita lihat ulang. Lihat ulang. Nah, di sini dilihat ada keterbatasan. Jadi perubahan jumlah penduduk sebanding dengan ini asumsi yang tadi masih kita pakai. Sebanding dengan waktu juga masih kita pakai, ini asumsi yang tadi juga. Makin lama akan makin banyak, ini asumsi yang tadi ya. Yang tadi sebanding delta T juga meskipun nggak disebutkan eksplisit di sini nih. Perubahan sebanding dengan NT kali delta T. Jadi sebanding dengan delta T ya, nggak ditulis ya di sini. Iya, nggak disebutkan secara eksplisit. Nah, terus yang ketiga ditambahin ini batasan supaya nggak lewat gitu. Ada n maksimum gitu. Jadi ketika n yang dekat n maksimum kan ini semakin dekat ke 1. 1 dikurang 1 jadi 0. Nah, jadi nilainya bertambahnya nggak gede. Gitu, mendekati 0 dalam hal ini faktor proporsi pengalinya. Jadi ini sebanding dengan tiga-tiganya dikali, sebanding dengan ini kali ini kali ini, kasih konstanta depannya supaya sama dengan ya lambda gitu. Nah, ini modelnya berarti delta N per delta T gitu ya, dibagi terus ambil menuju nolnya gitu. Dalam kondisi yang mikroskopisnya dN per dt-nya ini. Hilang nih ya dt-nya. Nah, kayak gitu. Terus kita selesaikan ini, ya sama, kalau teman-teman nggak perlu tahu saat ini caranya gimana, itu ada di pengantar persamaan diferensial, di integral gitu. Ya bla 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 ketemu kayak gini solusinya. Ya ini cukup rumit, intinya ketemunya kayak gitu. Nah, sekarang dilihat kalau waktu yang sangat lama, dia menuju ke nilai populasi maksimumnya. Udah ada batasnya dengan ini gitu. Nah, terus untuk ini dN per dt menuju 0 positif bila ini menuju ini ya. Ini intinya kita lihat apakah ini validasi. Kita lihat oh ini dengan mode data yang ada di US, oh rupanya kayak gini lambdanya. Cocokin. Nah, ini kayak gini cocokin. Model kita bicara begini yang untuk model 2 nih. Kalau teman-teman Zoom nih sebenarnya ada tuh model 2 yang silang-silang ini. Oh, mirip ya ternyata sama data aslinya. Data aslinya yang biru. Bahkan hampir hampir benar gitu, persis gitu. Ini model 1 yang tadi dalam tanda kutip ngaco gitu. Nah, ya kayak gitu. Ini langkah-langkah dalam buat model matematika. Dan nanti ke depannya juga akan selalu begitu di materi-materi ke depannya. Jadi model kedua kita yang ini. Model kedua kita yang ini. Ini kita lihat validasi, oh cukup memadai, udah bagus ini gitu. Ya udah jadi kita pakai model ini. Kayak gitu. Ini akhir slide ya. Oke, jadi buat yang ini hafalin aja yang ini, yang ini. Ya terus ini analisa ya, ini analisa. Pahami aja analisa ini. Jadi kalau waktunya menuju selama sekali, populasinya itu menuju ke populasi maksimum. Ambil limit T-nya menuju tahingga. Berarti kan ini E pangkat minus tahingga. E pangkat minus tahingga itu seper E pangkat tahingga. Seper tahingga lah ya. Abis nih, 0. Ini 0, jadinya ini 0. Jadinya NM per 1. Gitu. Jadi NT-nya menuju NM, saat T-nya menuju tahingga. dN per dt-nya, lajunya, untuk ini kan N-nya menuju NM. Berarti ini jadi N-nya mendekati NM. NM per NM itu 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi dN per dt-nya menuju 0. Laju pertumbuhannya 0. Udah nggak bertumbuh lagi nanti. Ada batasnya. Kayak gitu. Jadi ya yang ini untuk yang ini dihafal aja dan pahami analisisnya ini gitu. Demikian pula untuk yang atasnya ini. Solusinya juga, yang mana tadi? Lewat. Yang ini solusinya juga dihafalkan aja dengan modelnya. Ya pahami aja kendalanya apa. Ini pertumbuhannya nggak ada batasnya, bisa segede-gedenya, cukup aneh gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Terus ini terakhir ya, contoh soal tahun lalu punya. Soal tahun lalu yang nomor 1 berikan uraian tentang metode bisection untuk mencari akar persamaan tak linear dalam satu kubah. Berikan juga algoritmanya. Algoritmanya kemarin nih Pak Kun udah bilang bisa kalian jawab dalam tulis kodenya secara tangan atau tulis flowchart, diagram-diagram, atau dijelaskan aja pakai tulisan juga nggak apa-apa gitu. Algoritmanya adalah dengan pertama, AB kita bagi kayak di slide persis gitu. Ini yang pertama, tapi dugaan aku sih kalau saat ini keluarnya adalah bandingkan bisection dengan metode Newton kayak gitu. Atau berikan uraian metode Newton juga mungkin sih. Yang kedua, seseorang minjam dari bank sebesar A untuk ini. Besarnya angsuran pengembalian adalah tetap.
sebesar X. Tentukan hubungan. Ini masukin rumusnya aja. Rumus yang ditulis di PPT juga. Gitu. Yang B, lanjutan. Misalkan harga mobil sekian, nih masukin angkanya, selesain gitu. Nah, yang ketiga, dosis obat. Kalian belum dapat dosis obat. Buat yang ini. Ya, harusnya sih model pertumbuhan gitu. Model pertumbuhan, terus perlihatkan pada saat T, nanti solusinya ini gitu. Kalian tunjukin bahwa ini solusinya itu ini, kayak gitu. Caranya gimana? Kalau cuma perlihatkan solusinya ini, kalian substitusi aja N ini ke sini. Berarti kan DN per DT, kalian cek ini, turunin, bener nggak? Ini N0, E pangkat gamma T, kalau diturunin jadi apa? Turunkan terhadap T kan? Jadinya N0, ini kayak turunan berantai ya, E pangkat gamma T tetap E pangkat gamma T, terus gamma T-nya turunkan terhadap T, keluar gamanya gitu. Jadi ini hasil turunannya, apakah sama dengan ini? Gamma dikali N-nya, gamma dikali N0, E pangkat gamma T. Oh, rupanya cocok, sama kan? Ya terbukti gitu aja. Memang Pak Kun nggak menuntut ininya, cuma ya coba ini cek ke sini masukin, bener nggak? Coba ini cek masukin, bener nggak? Gitu. Ya, tapi ini dosis obat sih, kalian belum dapat. Ya, kayak gitu aja dari aku. Ada yang mau ditanya buat materi terakhir, pertumbuhan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya jadi gitu aja sih dari aku. Pesannya ya, yang tadi aku bilang di awal, aku ulang lagi di akhir. Pak Kuncoro ini memberikan soal persis apa yang dia tulis di papan tulis atau persis apa yang dia kasih di PPT gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh. Begitu pula ini contohnya ujian satunya, ujian 2 dan 3-nya juga kayak gitu. Nggak aneh-aneh. Kalau memang masih Pak Kuncoro ya yang ngajar. Seharusnya nggak aneh-aneh soalnya. Jadi baca PPT-nya, lihat lagi apa yang dia tulis di papan tulis, kalau kamu catat, lihat lagi. Udah, itu 2 yang paling penting. Kayak gitu. Dari aku itu aja. Kalau memang nggak ada yang mau tanya lagi, aku kembalikan ke Kak Kevin dari akademik. Halo, Kak Kevin? Yes, yes. Ya, aku kembalikan ke kakak. Oke. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah aman? Tadi kayaknya ini ya, audiennya apa? Belum 100% ya, tapi oke lah, nggak apa-apa.